Oke, sip. Sore ini setengah Badasan. Ini kita bertandang gitu ya. Oh iya. Dari Jakarta menuju daerah apa namanya ini, Kang? Suryalaya. Suryalaya yang tadi yang jalan banyak di portal. Di kan? portal kan kita masuk Surabaya 3 di portal kita Daerah keluar portal. lagi. Iya, daerah portal. Kita menuju seorang legend. Oh, Ini legend di dunia hip-hop. Perskenaan ibaratnya. Yang terkenal tulisan-tulisannya sangat tajam kan. Push, membakar ini nih, membakar keresahan para elit politik mungkin. Mitos. Dan juga goresan-goresan ini yang Ilustrasinya. Wih, yang banyak udah menghiasi kancah persendirupaan. Oke, kita buka dulu. Masih di Asutrono Urban. Salam Jimet. Jilatin mikrofon. Asik, nggak penting kan ya? Apa dia? semua ini memang butuh gimmick. Mentang-mentang kembar barengan gitu. Ya, gimmick Kang. Gimmick. Wah, kali ini kita datang bertandang Ke tempatnya Mas Heri Sutrisna. Asik, atau biasa dikenal dengan Ucok bukan Ucok Aka ya. Beda lagi itu, beda layarnya itu. Atau ya nama panggungnya keren siapa cuman sekarang? Morgu. Apa Morgu sih kan? Orang itu orang kalau di Bali banyak manggilnya Morgu. Kalau di Bali. Ya kalau bule kan emang U-nya nggak kedengeran. Oh, gitu. Iya. Tahu lah, model-model itunya. Oke, siap Kang. Maaf ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kang atas waktunya. Terima kasih. Disediakan buat kita. Setelah kita bikin janji ya, kemarin akhirnya kita berhasil juga menemui. Oh emang lu pengangguran men? Doi mau jadwalnya padat. Nah, Walaupun pandemi, tetap produktif. Terbukti dari ini ya, banyak yang masih dihasilkan ya. Oh unit bisnisnya man. Ini kita di Grimrock Record ya Kang? Ya. Grimrock Ya, ini Record. markasnya. Markasnya, oke. Kang, kesibukan belakangan ini apa ya Kang? Bukan apa ya? Karena emang nggak ada yang lain-lain sekarang nggak. Justru kalau sekarang tuh lebih terbatas gitu, mau sibuk apa-apa juga pasti sibuknya yang localized gitu ya. Oke. Yang sekarang ya paling yang bisa saya kerjain ya paling ngurus Grimlock ini gitu. Rekaman masih, cuman nggak seintens kayak kemarin gitu. Oke. Saya baru mau mulai lagi termasuk beberapa kawan-kawan di Grimlock mulai lagi rekaman gitu. Paling saya ngurus-ngurus itu aja gitu. Ada sisanya ya biasalah cari makan, ngegambar 1-2 gitu. Udah nggak ada yang signifikan sih. Kalau yang sekarang ada beberapa hal lain yang di luar itu semua, tapi kayaknya nggak signifikan lah, nggak sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Soalnya aku lihat nih unit bisnis itu kan bukan cuma sekedar record doang kan sekarang. Tadi kita baru masuk set ada coffee shop. Itu kopi shop pisang, jadi kayak banyak kawan-kawan datang ke Grimlock gitu segala macem mau beli kopi susah, ya udah kita bikin coffee shop aja. Diadakan nih. Iya gitu aja, simple, nggak niat kayak gimana, enggak. Karena banyak kan kawan-kawan yang datang keluar masuk segala macem, dan di sini jauh dari mana-mana gitu. Nah, iya. Ya udah bikin kopi aja sih. Nah, terlepas nanti saya bertanyakan lebih jauh tentang si Ucok ini, gimana dia bisa di seni rupanya, di mana dia bisa di bidang Perkariran musiknya ayo ke perskenaannya. Nah, jadi saya tanya tarik mundur lagi nih. Nah, Kang Ucok ini gedenya tuh di mana sih? Emang di Bandung apa gimana sih? Awal mulanya gedenya Kang Ucok emang di Bandung apa? Nah, masa kecil saya nggak di Bandung, masa kecil saya di Banten sebenarnya. Banten. Lahir enggak, justru lahir bukan di Pulau Jawa, lahir di Sumatera Selatan. Baru pindah ke Jawa 80 itu 79 80 saya agak lupa gitu. Dan saya besarnya di masa kecil di Banten. Baru Bandung itu tahun berapa ya? SMP 87 gitu. 87, 86, 87 lah antara itu baru di Bandung. Dan mulai dari situ dari SMP sampai sekarang ya di Bandung. Sorry, Kang Ucok nih kelahiran tahun berapa sih? Kalau boleh tahu nih kalau ngomong angka ini tahun berapa ini? 95. Enggak mungkin. Ngomongin dari gelangnya nggak bohong. Orang lama nih. Masih pakai akar bahar. Nah, Kang Ucok tadi Kang Ucok sempat menyebutkan kalau Kang Ucok nih ada keturunan darah Balinya nih, bener nggak sih? Konon kata bapak saya begitu. Oke, dari garis orang dari bapak ya? Dari bapak. Dari daerah mana Kang Ucok? Dari cerita, aku belum dulu waktu aku kecil tuh nggak lama gitu dengan kakek. Dari kakek cuma cerita sedikit-sedikit dan aku nggak tertarik untuk nanya. Untuk mengulik itu.
Waktu kakek udah nggak ada, aku nanya ke bapak. Gitu. Oke. Oh ya dari Buleleng. Oh. Kayak gitu-gitu. Ya udah baru tahu aku juga. Baru tahu tuh pas SMP SMA gitu. Ya. Ternyata saya punya darah Bali gitu ya. Kayak gitu. Apalagi Buleleng. Oh, iya. Kalau Buleleng tuh terkenalnya emang orang obrolannya emang kayak orang Medan. Oh gitu. Iya, keras, Kak. keras obrolan. Pantesan selalu vokal. Wah. Ada beda-beda gitu ya. Beda. Sekalipun ada dalek-dalek yang Punya logat-logat sendiri kalau Kalau di daerah Singaraja itu emang tipikalnya agak keras orang-orangnya, seperti Medan, modelnya belak-belakan, karena pesisir, dekat pesisir. Oke. Ya enggak tahu. Tapi ya Bali Sunda sih. Ibu Sunda apa Bali. Oke. Nah, Kang Ucok bisa tertarik dengan namanya musik-musik hip hop. Awalnya mungkin bukan hip hop dulu kali Kang Ucok ya? Apa memang dari hip hop dulu Kang Ucok beranjaknya di musik itu? Apa ya? Mungkin kalau waktu kecil sih kan dengerin segala hal ya. Maksudnya dalam hal yang musik populer pada saat itu gitu. Musik populer pada saat itu ya pop, disco, segala macam pada saat itu gitu. Yang saya tahu zaman saya itu kayak Michael Jackson sebelum kemudian tahun 83, 84, 85-an gitu, rentang waktu itulah saya agak lupa. Itu baru saya dengerin hip hop gitu. Waktu saya baru kelas 4, kelas 3, kelas 4 baru saya kenal hip hop, dan itu pun dulu bukan hip hop. Itu kayak musik break dance pada umumnya gitu. Break dance, dan waktu itu musik rap itu belum identik sama hip hop. Baru kemudian identik sama hip hop kan 10 tahun kemudian. Ya musik rap aja gitu. Kita nggak tahu itu hip hop gitu. Jadi tapi bisa dibilang genre musik pertama yang secara spesifik yang saya sukain itu ya hip hop. Hip hop itu. Nah, sebelum saya kenal kemudian punk, metal dan lain sebagainya. Dan turunannya gitu ya. Ya betul. Pertama kali memang. Tapi sebelumnya udah dengerin segala macam. Maksudnya bapak saya juga dengerin saya segala macam gitu kalau di rumah gitu. Meskipun saya baru ngeh itu di kemudian hari itu yang kayak bapak saya koleksi metalnya banyak gitu ya. Deep Purple, Black Sabbath gitu, itu baru kemudian hari. Tapi dari kecil saya bapak muter Plus, muter Oslan Hussein dan lain sebagainya, musik-musik Melayu dan sebagainya. Saya dengerin semuanya memang. Tapi yang ketertarikan saya adalah musik populer pada saat waktu saya masih kecil itu aja gitu. Bukan musik pada zaman itu nggak populer. Kalau Black Sabbath itu udah lewat musik bapak saya gitu. Musik bapak saya. Berarti kan dari rumah apapun, dari segi orang tua pun kayak ngasih influence sendiri, maksudnya kayak mempengaruhi, ngasih input sendiri kan, musik kan kayak bokapnya Mas Ucok tadi atau Kang Ucok tadi doyan dengan namanya band-band tadi yang tiap hari muter musik itu kan. Itu secara nggak langsung memang somehow apa yang bapak saya putar itu masuk alam bawah sadar. Iya, bahkan dalam rentang waktu tertentu, bahkan sampai sekarang. Kalau saya dengan Uslan itu saya ngerasa ada di rumah gitu. Kalau dengar Titik Sandora gitu, kalau dengar Adi Bing Slamet gitu, dengar Black Sabbath gitu, album Volume 4 terutama yang sering bapak putar, itu saya ingetnya rumah gitu. Jadi secara pengaruh itu kayak udah masuk ke alam bawah sadar, meskipun saya nggak dengerin Oslan Hussein, tapi itu iya betul gitu, kayak gitu. Berarti dari bapak juga senang itu ya, senang namanya musik. Kadang-kadang orang zaman dulu kan ada yang biasa aja, maksudnya nggak terlalu perbendaharaan musiknya itu biasa aja, terlalu ngulik. Justru saya bisa dibilang kalau dalam hal musik utang terbesar saya sama bapak saya. Iyalah, karena bapak saya yang dengerin musik segala macam. Nganter ke toko kaset dulu untuk beli kaset segala macam ya. Iya, pengalaman dengan musik itu dengan bapak saya. Doi memang kayak ngedukung gitu ya. Oke, mau beli kaset dia mendukung orang. Ngedukung apa ya? Itu passionnya dia. Sampai sekarang dia koleksinya tuh banyak banget gitu. Beberapa diwarisin sama segala macam gitu. Itu diwarisin juga pada akhirnya gitu. Kayak semua koleksi Boney M saya itu koleksi bapak saya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi saya kenal ini, kenal itu bapak saya yang kenalin gitu. Jadi emang ya gimana ya? Ya utang terbesar saya musik ya bapak saya. Kalau nggak, mungkin bapak saya nggak ngenalin pada saat itu, mungkin jarak ketertarikan saya dengan musik nggak akan sedini itu gitu. Beliau nih kerja di bidang apa Pak Ucok kalau bapak di kesehatan. Nakes. Dulu pindah-pindah pun rumah itu gara-gara memang bapak saya kerja di puskesmas. Pindah tugas gitu. Karena pada saat dulu ya yang saya dengar ya kata orang-orang ya, untuk mengakses untuk membeli pun kadang-kadang masih susah itu album atau tulisan-tulisan fisik pada waktu itu, kecuali kalau kita memang punya budget lebih gitu, kadang-kadang kita baru bisa mempunyai tulisan-tulisan fisik zaman itu ya bisa dibilang seperti itu. Tapi
bukan susah ya, tapi karena akses pada musik pada saat itu tuh ya memang cuma fisik. Cuma fisik ya pada saat itu yang ya memang cuma orang tertentu aja yang bisa nabung sedemikian rupa untuk irisan fisik. Biasanya orang denger radio gitu, mana segala macem. Ya tapi memang nggak tahu ya cara saya ngapresiasi musik dengan membeli rilisan tuh dari bapak saya juga. Bapak saya bukan orang yang kaya apa segala macem, tapi dia selalu menyisihkan uang untuk beli. Ya selalu ada budget untuk itu gitu. Kayak apa ya, maksudnya ya kayak hal yang buat yang lumrah kalau di rumah sih pada zaman itu. Bahkan ya dalam momen tertentu, misalnya kalau saya kenaikan kelas gitu pas zaman SD gitu, sok yuk kita ke toko kaset nanti mau, karena nilai rapot saya bagus gitu, silahkan mau milih apa aja gitu kayak gitu. Saya dikasih jatah 2 kaset gitu, kayak gitu. Nah, Bang Ucok, kenapa namanya, masih saya pertanyaan ulang sih, kenapa Ucok? Memang orang Medan aslinya? Bukan kan tadi kan? Sebenarnya banyak banget orang nanyain. Iya, nah itu dia kenapa Ucok? Tak terjawab pasti. Banyak orang. Kenapa Ucok? Awalnya Ucok pasti Medan nih. Saya agak malas ceritainnya karena memang agak panjang gitu ceritanya. Jadi kayak saya nggak lahir di Sumatera Utara. Nggak ada hubungannya dengan Sumatera. Nggak ada hubungannya sama Sumatera. Aku lahir di Pulau Bangka di Sumatera Selatan. Di Pulau Bangka di Sungai Liat. Karena bapak saya waktu itu karena kerja di puskesmas jadi pindah-pindah gitu kan. Saya sama adik saya sama kakak saya itu beda kota semua beda kota. Jadi kayak di Sungai, kakak saya di Pangkal Pinang, adik saya di Palembang, saya di Sungai Liat. Nah, pas waktu SMP waktu ketika pindah ke Bandung. Jadi ini loncat ya. Ada teman sekelas, saya inget banget namanya Edwin. Si Edwin tuh di mana tuh SMP? SMP 13 Bandung. Itu si Edwin itu dia yang pertama kali saya manggil Ucok karena dia pikir Sungai Liat itu ada di Sumatera Utara. Aduh, geografinya minus. Sama kayak orang Bali pasti gini. Pulau di luar Bali pasti dibilang Jawa. Iya, kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya terus kemudian saya berusaha mengkoreksi tapi nggak didengar sama orang. Udah pokoknya Medan. Ya, jadi semua satu kelas itu manggil Ucok gitu. Kemudian satu sekolah manggil Ucok. Saya pindah SMA. Tetap dipanggil karena ada teman SMP yang satu SMA manggil Ucok. Ya udah mau diapain lagi? Udahlah gitu. Jadi ya udah, saya mau koreksi kayak gimana juga orang tetap manggil Ucok ya udah. Padahal bukan orang Medan, tapi sama kayak cerita teman kita. Enggak, bukan orang sama sekali, bukan orang Medan, enggak ada irisannya sama Medan sekalipun. Bahkan tempat lahir pun enggak. Itu Sungai Liat, Sumatera Selatan. Sama kayak temanku dulu, Mas. Temanku dulu dari Palu. Ditanya kan sama bokapnya teman orang Bali juga. Mas dari mana Mas? Saya dari Palu. Oh saya pernah ke Lumajang. Lah Lumajang kan Jawa Timur. Palu di sini. Ya memang luar biasa emang kan. Saya juga kalau ditanya beberapa kota yang asing juga saya nggak tahu gitu maksudnya. Pokoknya kalau di Bali, di luar Bali Jawa. Gitu ibaratnya. Maupun di Jakarta, mau di Sunda pasti Jawa gitu ya. Nah, kamu Ucok berarti kamu Ucok masuk Bandung di era SMP tuh ya? Ya, SMP. Masuk Bandung langsung kebuka cakrawala Ucok nih tentang namanya bendaharaan permusikan. Apa gimana Ucok? Maksudnya gimana? Baru masuk Bandung tuh kan lingkungan baru, teman-teman baru, otomatis masukan musik-musik juga pada baru semua kan. Dulu yang tadinya cuma mungkin Michael Jackson tiba-tiba masuk Bandung yang notabene di sini kan circle musiknya kuat banget kan di Bandung itu. Di situ kalau Ucok mulai melek musik yang lain nggak di era itu? Selain playlist dari bokap tadi itu. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak juga ya. Iya karena lebih ke akses ya mungkin ya. Boleh diakses, lebih ke akses. Tapi ya saya bisa bilang iya karena emang mungkin bukan gara-gara Bandungnya, mungkin karena pada umur segitu saya udah mulai nyarinya gitu loh. Pada zaman SD enggak, saya senerimanya aja gitu. Enggak nyari seperti apa gitu. Zaman SD ya SD lalu. Saya juga agak aneh kemudian kenapa saya bisa sendiri itu kenal sama musik gitu. Saya kelas 3 SD gitu udah suka musik rap gitu pada saat itu, musik pada umumnya gitu. Saya baru nyadar belakangan ya itu gara-gara bapak saya. Mungkin ada beberapa kawan-kawan lain yang nggak sedini itu karena emang di keluarganya nggak dikenalkan dengan musik seperti itu. Saya bisa beruntung dalam hal seperti itu kan. Dan baru SMP kemudian saya nyari sendiri. Jadi kayak ya nyari ngulik musik yang saya suka gitu, kemudian ketemu teman SMA yang suka punk, metal dan lain sebagainya, dan saya mulai ngulik sendiri kayak gitu. Jadi
bukan gara-gara memang kotanya, tapi gara-gara mungkin kotanya juga bisa gitu. Bandung tuh sangat-sangat kondusif dengan itu gitu. Bandung tuh dari dulu kan ceritanya dari 70-an, 80-an gitu. Itu atmosfernya dekat dengan musik populer gitu. Nah, tapi emang ada faktor memang pada saat SMP emang saya emang berusaha nyari juga. Saya berusaha nyari hal-hal yang saya suka. Mungkin itu gitu faktor terbesar gitu. Nah, awal mula Kang Ucok kenal awalnya bukan hip hop kan, pasti pang-pangan enggak? Lewat kenal hip hop itu apa pang-pangan dulu nih waktu era SMP? Ya enggak lah. Hip hop dulu. Emang dari SMP emang dari hip hop? Dari SD kelas 3, dari kelas SD. 4 gitu mungkin. Oh, oke. Dari SMP makin mendalami dari situ. Iya. Saya mulai nyari yang memang spesifik rap gitu. Kalau dulu enggak. Saya main musik breakdance pada umumnya gitu, musik funk pada umumnya gitu. Tapi kalau udah pas SMP itu saya udah pengen anjing saya udah dengerin Beastie Boys gitu, Randy MC. Saya nyarinya udah yang spesifik gitu kan. Saya nyari album Randy MC yang terkini gitu kayak gitu lah. Kayak saya mulai nyari yang namanya Public Enemy itu pas SMP. Kan kalau kayak kita ngomong kayak Randy MC, Beastie Boys kan awalnya kayak hardcore-hardcorean dulu kan, ibaratnya baru masuk ke era hip hopnya kan kalau zaman dulu itu. Enggak juga. Emang maksudnya apa? Maksudnya kalau di lokal sih sebenarnya itu sesuatu yang terpisah, nggak kayak di luar negerinya gitu. Itu nggak kayak di luar negerinya. Nggak sesuatu yang punya relevansi satu dengan yang lain. Kayak anak pang gitu. Kalau di Bandung gitu, anak metal ya anak metal gitu. Lu dengerin metal, either metal atau hip hop gitu, itu udah beda soal gitu kan. Emang Kang Ucok awalnya emang udah hip hop emang. Iya, emang saya udah dengerin rap musik pada saat itu dibilangnya bukan hip hop. Rap musik baru kemudian itu disebut hip hop tuh 90-an awal lah. 90-an awal. Pas saya SMA gitu mulai kuliah itu baru orang-orang nyebut itu hip hop. Hip hop ya. Dulu itu musik rap disebutnya. Udah tok gitu. Tok gitu ya, ya musik rap. Nah, di awal-awal masuk Kang Ucok ke Bandung tuh, Kang Ucok nyari apa yang paling Kang Ucok seneng itu? Si rap musik dari influence Kang Ucok awalnya. Yang pada saat itu saya denger lagi tren gitu, kayak yang menarik gitu, kayak biasanya kan kalau akses kayak gitu biasanya beli kompilasi dulu. Satu kompilasi bisa dapat semua mana gitu kan. Saya beli kompilasi Def Jam Classic, di situ ada Public Enemy, ada Cool J, ada Beastie Boys, ada banyak lah, ada Slick Rick dan lain sebagainya. Saya nyari itu gitu. Gitu. Albumnya gitu. Wah, ini bagus nih satu lagu, kayaknya albumnya bagus gitu. Kayak gitu. Satu kaset biar dapat semua. Tapi pada saat itu juga udah Randy MC itu udah mulai populer. Kayak ada Randy MC yang sama Aerosmith itu yang Walk This Way gitu udah mulai populer. Itu 88 gitu, 87, 87 lah kalau nggak salah. Pokoknya tahun-tahun segitu lah, 86, 87. Itu udah mulai Randy MC yang itu gitu, udah ada gitu, udah mulai di radio, udah mulai diputar. Meskipun bukan main utama ya. Bukan utama. Di era itu Kang ya, di era SMP berarti kamu 80-an tadi ya? SMP ya, 80 SMP 80-an lah ya. 7. Nah, di era itu Kang untuk mendapatkan akses, untuk mendapatkan band-band yang Kang Ucok senangi ataupun yang mulai Kang Ucok tertarik itu sangat jarang, susah kan yang di Bandung itu kan. Kalau kecuali Kang Ucok untuk mempunyai apa relasi ya orang-orang yang sering keluar negeri. Itu Kang Ucok kalau nggak orang-orang kaya banget, Kang Ucok punya relasi yang oke gitu buat mendapatkan yang keren ya, teman-teman untuk musik-musik yang saat itu nggak populer-populer amat gitu kan maksudnya. Iya betul. Tapi gini. Tapi jangan salah, di era itu tuh ada beberapa rekaman yang saya suka dan ada di toko kaset masuk memang ke sini. Kayak Randy MC itu masuk, LL Cool J masuk, Beastie Boys masuk, Public Enemy enggak. Sampai album ketiga itu enggak ada di sini. Apalagi ya, saya lupa. Banyak itu yang memang beberapa tuh ada masuk ke sini gitu. Apalagi ya yang pokoknya ada beberapa lah. Dan itu berlangsung sampai 90. SMA nih? Ya. Kalau pertanyaannya sampai 90 memang itu terbatas banget saya karena memang cuma ada beberapa. Nah, baru kemudian saya masuk 90-an, masuk SMA gitu. Nah, itu tadi jadi kayak memang pada akhirnya kemudian seiring waktu musik rap itu mulai populer. Udah mulai banyak tuh yang masuk ke sini itu kayak dan itu bisa disebut gelombang kedua hip hop masuk ke Indonesia. Gelombang pertamanya 80-an awal, gelombang keduanya di 90-an awal. Itu kayak Naughty by Nature, gitu, Sir Mix-a-Lot gitu, ya MC Hammer, whatever it is. Nah, pokoknya itu udah mulai masuk di 90-an awal. Dan itu saya udah mulai gampang aksesnya. Tapi sekali lagi,
itu pun yang mainstream dalam artian yang mainstream di internasional. Tuh Ice Queen Ya, ya. betul. Nah, untuk dapetin yang lebih dalam lagi yang pal segala macam gitu Itu yang kan sulit. kayak EPMD itu susah gitu, kayak Public Enemy yang It Takes a Nation itu susah banget. Itu rentang waktunya agak susah karena emang gimana ceritanya? Waktu itu kayak itu kesimpulan yang cocok sekali ketika emang pada saat itu yang bisa ngakses rekaman-rekaman seperti itu orang-orang yang benar-benar kaya gitu, yang bisa privilege impor kaset CD dari luar negeri pada saat itu gitu ya, dan saat itu udah mulai ada tapi secara tidak langsung. Jadi kayak saya dapatnya dari rekaman jadi sampai bedu. saya nggak kenal dengan orang-orang kaya di Bandung misalnya gitu. Pada saat itu ya. Ya, pada saat sampai SMA gitu. Enggak, kemudian sampai kuliah baru saya direct source gitu. Temen yang anak Tarbak yang punya anak Taruna Bakti yang kaya-kaya itu yang dapat pada masuk rekaman situ impor semua gitu. Kalau 90-an itu masih kayak yang saya dapat rekamannya Public Enemy itu dari temen yang ngerekam dari temen lagi gitu ya, berapa kayak gitu dapat Cool J yang album radio itu dari temen yang saudaranya itu apa gitu, kayak gitu lah. Berarti kamu Ucap mengalami yang tip deck ada 2 nih, rekam gitu ya berarti. Oh iya. itu udah wajib kan pada saat itu ya. Dapat punya rekaman sendiri dan segala macam. Bahkan itu tools yang wajib ketika karena hunting siaran radio. Itu kan salah satunya kan, hunting siaran radio. Anjing ini apa nih? Wah, House of Pain gitu. Itu alat wajib lah pada saat itu. Kalau era dulu kan pinjam kasetnya jangan, rekam boleh. Kalau pinjam jangan, kalau pinjam takutnya nggak balik kan. Gitu. Rekam boleh gitu. Iya, rekam boleh. Seperti itu. Itu berlangsung sampai kemudian kuliah. Nah, kalau kuliah udah beda lagi. Kalau kuliah emang saya udah kenal dengan beberapa kawan-kawan lain, udah mulai mainnya udah jauh lah gitu. Udah mulai jauh, udah lintas komunitas, lintas tangkringan, udah main sendiri kemana gitu, kayak gitu lah. Nah, kalau ngomongin waktu nih SMA Kang Ucap tuh udah membuat komunitas belum di saat SMA untuk hip hop itu? Masih mendengar doang dan pemerhati? Belum. Ini catatan penting nih ya. Banyak orang anggapnya hip hop itu di 90-an itu ada komunitasnya, nggak ada. 80-90 itu nggak ada. Makanya aku nangkring di 90-an awal itu sama anak-anak metal apa segala macam karena teman-teman nangkringannya mereka gitu. Itu nggak ada, itu skema hip hop itu nggak ada. Saya bisa simpulin karena saya ngalamin. Di Bandung nih ya? Di Bandung. Saya yakin di Jakarta juga gitu. Jakarta mungkin di pertengahan sampai akhir itu mungkin ada komunitas dalam tanda kutip ya, dan meskipun nggak kayak yang sekarang. Banyak gitu ya? Ya ada. Tapi saya bisa bilang kalau di Bandung itu baru ada itu 99 2000 itu bisa dibilang kemudian ada komunitasnya. Oke. Yang nangkring satu IPA gitu. Tapi kalau suka kan banyak, tapi cuma saling sharing ngobrol-ngobrol aja. Betul, makanya dulu ada yang namanya penpal gitu. Saya punya teman Surabaya yang kenal hip hop gitu, kemudian surat-suratan gitu, tukeran mixtape apa segala macem. Itu ada memang, tapi kan itu bukan komunitas. Iya, personal ya itu ya. Iya, begini kayak nangkring di jalan gitu bareng gitu. Habisin waktu bareng, tukeran apa segala macem, direct gitu. Itu nggak ada, bikin acara bareng gitu. Itu baru ada 99 2000. Makanya nongkrongnya Kang Ucap kebanyakan sama anak punk, sama ya komunitas punk sama betul, metal. 90-an. Kenapa kemudian Homicide lagu pertama ada di kompilasi hardcore itu karena kita nangkring sama mereka. Oke. Berarti di waktu SMA Kang Ucap tuh yang doyan rap ataupun hip hop ya orang yang anak sekarang bilang itu Kang Ucap sendiri atau ada beberapa kawan lain yang maksudnya gimana? Waktu zaman Kang Ucap SMA itu yang doyan hip hop pada saat itu di satu kelas itu cuma Kang Ucap sendiri, berarti kan terbatas kan anak-anak. Maksudnya tahu tapi tidak tahu orang-orangnya. Dari SD, SMP, SMA itu cuman saya nggak ada teman. Nggak ada teman. Ada Kok bisa konsisten gitu? Nggak ada teman serius, nggak ada teman yang memang saya kalau ya teman kanan kiri saya ada yang suka Vanilla Ice, Summer, musik rap yang pada umumnya di mainstream waktu itu radio gitu memang ada, tapi kalau saya nyari teman yang ngobrolin soal Public Enemy nggak ada. Itu nggak ada sampai kemudian kuliah baru ada gitu. Akhirnya nemu nih. Sefrekuensi. Ya, satu frekuensi gitu. Kang Ucap kuliah di mana awalnya? Unpad, Pajajaran. Bukan Parahyangan. Ada Unpar, ada Unpad. Kang Ucap ngambil kan kalau saya baca Kang Ucap ngambil dua jurusan. Di kampus yang berbeda. Iya betul. Itu
Ya sebenarnya nggak niat juga. Dahsyat itu kan. Nggak niat lah, maksudnya saya pengen masuk seni rupa. Cuman gagal gitu, 93 nggak masuk, 94 nggak masuk, 95 nggak masuk. Oke. Dan ibu saya nggak mau saya nganggur. Oke. Jadi saya suruh kuliah apa aja lah. Apa aja biar. Iya, Tapi gitu. emang udah ngebet tapi di seni rupa waktu di era-era itu udah Ya, ngebet. emang dari dulu saya pengen masuk seni rupa. Dan baru kemudian ya saya pas 93 gak masuk seni rupa tuh ya saya daftar sastra Inggris dan masuk gitu. Nah, gitu aja sih, simple itu gitu. Dan kemudian pas waktu 93, 94, 95 kemudian baru masuk seni rupa, si sastra Inggrisnya ini nggak saya lepas gitu. Jadi saya masih tetap pertahanin ya? gitu aja sih, simple itu. Nggak niat, saya juga ngapain capek-capek Dua mata kuliah. Iya, Dua sekolah jurusan berbeda yang jaraknya juga pada saat itu udah jauh gitu, apalagi sekarang itu. Dulu jauh tapi masih bisa cepet gitu, saya bisa Bandung Jatinangor pakai motor bebek 70 gitu. Oke. Itu bisa paling juga 30 menit kalau saya nggak yakin. Kalau sekarang ya gitu. Dengan Sekarang, kondisi saat ini. Ya, kondisi saat ini saya dikasih, jangankan kasih 2, kasih 1 kuliah aja saya mikir berapa kali kalau sekarang. Soalnya kan kalau aku lihat kan kita ngerasain di seni rupa desain itu tugas udah banyak, tiba-tiba antar di jurusan sastra juga pas kepentok ada tugas ya, hari ini kita harus nugas harus sampai begadang-begadang kan, kalau orang umumnya udah lepas aja satu. Emang seperti itu, emang males ini, memang males ini. Kenapa mesti seni rupa, Kang? Emang ada ketertarikan buat ini? Coretan-coretan Ya, memang dari zaman dulu. sama aja kayak alasan beberapa orang kenapa kuliah kedokteran gitu, kenapa kuliah hubungan internasional gitu, fisik gitu apa gitu, karena memang minatnya di situ gitu. Kayak saya pikir saya minatnya di situ karena sejak SMP SMA juga saya udah nggak begitu tertarik sama sains gitu ya. Oke. Nilai kimia saya waktu MTanas dulu, namanya MTanas tuh, ujian akhir tuh MTanas itu nilainya 3,3 gitu. Yang udah nggak mungkin saya masuk apalah gitu, fakultas apa gitu, yang sains apa segala macem. Menghindari hitung-hitungan. Iya, orang saya ditanya berapa, 38 tambah 47 gitu misalnya, saya nggak bisa gitu. Yang bisa ngitung saya mesti ngitung gitu. Tapi waktu itu orang tuh ngedukung nggak sih? Biasanya kalau orang versi dulu kan kalau mau ngambil apa nih, seni rupa desain apa itu? Maksudnya gitu kalau orang-orang. Ya ibu saya juga gitu. Orang tua Ibu dulu. saya gitu. Emang ibu saya juga gitu. Pada akhirnya tapi ya luluh sendiri ketika ngelihat anak. Ya di mana-mana orang tua kan bakal lulus sendiri ya, lihat anak-anaknya. Kayak misalnya saya ngelihat anak saya pengen kayak gini, dia konsisten gitu, belajar yang benar gitu, apa segala macam, dan emang minatnya main ke situ gitu. Ya udah gitu. Akhirnya ibu saya juga sih. Pada akhirnya ngiklasin ketika kemudian ada pengumuman nama saya masuk ITB gitu, udah nggak ada masalah juga. Tapi niat sih, Kang. 3 kali, Kang. Ya 3 itu. kali itu terniat. Ya, itu bisa kelihatan kan niat saya sekeras apa gitu pada saat itu. Effortnya tuh nggak mau. Biasanya kalau orang. Tapi saya masih yang ini loh. Ada kalau zaman dulu tuh kan bisa 4 kali. Ini teman saya ada yang 4 kali baru masuk. Itu terniat lagi. Itu banyak itu pada era saya ya. Nggak tahu sekarang masih 4 kali bisa ya, nggak tahu. Ya, tapi pasti kalau kan kecuali kalau Kang Ucok nggak ngambil kuliah lain, ibarat Kang Ucok udah kuliah ini udah jalan, tapi Kang Ucok masih buat ngambil seni rupanya masih diusahakan Dulu. masih Ya. berarti ketertarikan di seni rupa kan Masih gede. Ya emang karena emang pengennya situ sih. Saya juga nggak tahu deh ini. Maksudnya saya nggak bisa ngebayangin gitu ketika kemudian lulus kuliah selain ngegambar gitu, karena biasanya saya itu, dan kebuktian sesudah kuliah pun, dan ya yang saya kerjain ini gitu, meskipun ya ini di luar topik aja nih. Oke. Meskipun ketika kemudian saya kuliah, udah nyobain kuliahnya, saya ngerasa anjing gak penting juga kuliah. Dan ternyata banyak hal yang saya bisa pelajarin dengan Bisa dapatkan kuliah. situ. Ya, Entah di gitu komunitasnya, maksudnya. teman-teman Iya, baru. Tapi ya maksudnya saya nikmatin masa kuliah itu. Tapi dalam hal apalah Akademisinya nggak? akademisinya kayaknya bisa nyari sendiri gitu kan. Baca buku sendiri apa segala macam gitu. Pada akhirnya gitu. Oh, Saya iya, baru iya, nyadar iya. setelah kuliah. ya mau nggak mau sih pada saat itu kan untuk belajar sendiri kayaknya masih agak susah kan pada saat untuk belajar sendiri kan Nggak bisa. Kalau zaman sekarang kan mudah banget itu. Kalau sekarang udah sama. Tapi dulu juga bisa kalau niat sih, bisa kok. Kalau dulu kan perlu buku yang tebal-tebal harus dari Betul, luar. tapi bukan yang nggak bisa diakses. Iya. Bisa. Tapi asal niat kayak itu. Harus, effortnya lebih. Effortnya harus lebih gitu dari sekarang gitu kayak gitu. Kalau kita udah fotokopi masalah teori warna, bukunya fotokopi teori warna tapi hitam putih semua. Betul. Kalau mau belajar tipografi itu kan sekarang gampang kan. Iya. Kita kan ada YouTube, ada apa, ada segala macam, ada sosmed dan segala macam. Orang bikin podcast apalah segala macam kan banyak kan. Oh ya memang kalau menurut itu harus agak niat sedikit lah. Berarti Kang Ucok memang dari dulu memang doyan ngulik dasaran bocahnya ibaratnya. Ya karena kayaknya semua orang gitu ya. Kalau Iya. misalnya orang tertarik sama satu hal dan kemudian dia gak apa namanya, misalnya
nggak punya akses ke situ, ya dia bakal cari dan kemudian gimana sih sebenarnya ya pada umumnya kan orang bakal kayak gitu kan. Kadang-kadang ada ada kayak gini nih. Ada. Udah kepentok deh, ada ini bukan passion gua nih. Tinggalin gitu aja, kadang juga ngajak sekedar-sekedarnya gitu ibaratnya. Karena Berarti kepentok kan, Masa sih? ya iya kan enggak Kadang tuh ada. Ini off the topic Ah, juga nih nggak ya. masalah. Ketika saya masuk seni rupa, Oke. itu saya nggak masuk jurusan yang saya pengenin. Oke. Oke. Awalnya apa ya mau ya? Nggak tahu, maksudnya ini juga saya nggak ngerti. Waktu saya masuk jurusan seni rupa itu saya mau masuk jurusan seni lukis. Oke. Nggak masuk, malah masuk desain gitu. Ah. Kemudian setelah masuk desain, saya pengen oke lah, saya udah nasibnya di desain ya. Oke. Udah saya pengen masuk DKV. Oke. Yang nyerempet-nyerempet sama lukis tadi itu ya. Ya, Karena- nyerempet masih bisa lah gitu. Ah. Ternyata nggak bisa. Ternyata IPK saya terlalu kurang untuk masuk DKV, saingannya berat gitu. Akhirnya saya milih desain produk. Bos itu gokil Itu tuh. yang Lagi, sesuatu kan? ya saya nggak mungkin masuk desain interior, saya nggak mungkin masuk desain tekstil yang Hitung-hitungan lagi. desain produk gitu kan. Pilihannya kan cuma 3 gitu selain DKV tentunya nggak mungkin. Kemudian ketika masuk desain produk dan kemudian yang di luar antah berantah yang saya harus belajar juga teknik fisika juga Iya, segala itu macam tadi gitu. itu hitung-hitungan juga. Itu menyebalkan gitu. Tapi ya maksudnya ya udah mau diapain jalanin, tapi saya masih nyari ngulik hal-hal yang memang saya pengenin. Saya suka nyuri-nyuri kuliah grafis misalnya. Oke. Saya masih nyuri-nyuri kuliah tipografi apa segala macam. Ya maksudnya kayaknya semua orang bakal kayak gitu gitu. Ini iya nggak sih? Iya, Ada kebagi dua sih. Ada yang pasar aja. Ada yang aduh ini bukan passion gua deh cabut. Ya, Ini tapi ya mesti ya itu kerjain mah kerjain aja sih. kalau ini Memang menyebalkan, memang menyebalkan. ini tipikal yang Iya, effort lebih Effort berarti. lebih kalau Ucok ibaratnya kayak Iya. Dari 3 kali Bukan effort yang lebih sih sebenarnya apa ya? Yang itu yang bikin saya senang. Ah. Ketika kawan-kawan pengen mengakses sesuatu yang kalian senangi, itu kalian akan cari sendiri kan. Oke. Maksudnya gitu. Hmm. Sesulit apapun itu gitu. Oke. Karena itu bikin kalian senang. kamu Ucok doyan baca nggak sih? Ya doyan kan. Nah, ini udah kebukti kalau orang doyan baca ibaratnya pasti Ya, maksudnya sabar itu ibaratnya. saya maksudnya banyak kompromi-kompromi yang saya lakukan tentu saja kalau kayak Oke. gitu. Dengan masuk desain produk pun itu sebuah kompromi. Oke. Maksudnya saya tetap harus kuliah, harus beresin kuliah. Udah setengah jalan kemudian saya nggak terusin, ibu saya bakal nangis kayak apa gitu. Nggak mau ibu saya nangis gitu kayak gitu. Iya. Jadi saya harus terusin itu sampai lulus gitu pada akhirnya gitu. Nah, Tapi saya harus pengen yang saya pengen harus akses yang sesuatu yang saya bikin saya seneng kan. Oke. Makanya saya ngulik yang lain gitu karena emang ya itu yang bikin saya seneng gitu. untuk mengalihkan hal yang menyebalkan Menyebalkan ini. Iya gitu. Ya iyalah. Tiba-tiba harus belajar teknik fisika. Gue masuk seni rupa untuk menjauh dari hal seperti itu kemudian ketemu fisika gitu. Nah, sama kayak kita dulu kan. Niat mau masuk grafis, dilemparnya di interior. Anjir. mau nggak mau. Nggak mau. Frontier apa tuh mata kuliahnya berarti ada kimia juga kan? Ah iya, Itu gambar Ya, konstruk. fisika Pak. Iya, Fisika fisika, bangunan. fisika. Aduh, Ketemu Ginan lagi pikir saya bisa bisa berhayal dengan bermain tanpa harus memakai garis. Sekarang harus garis lurus dan tegas anjir. Tapi dijalanin kan? Ah, Ya iya. udah, mau ini aja. Pasrah. Effort lebih itu. Iya. Kalau berhenti di tengah jalan diterakin orang sama orang rumah ya udahlah. Makanya kemudian di kemudian hari setelah lulus gitu saya nggak akan mungkin kerja berkarir jadi desainer produk tuh nggak mungkin karena emang itu udah beda planet gitu. Saya cuma buat beresin kuliah that's it gitu udahlah. Tapi sorry kalau aku mau tanya sih, Kang. Antara produk dan juga grafis itu bukannya itu hal yang hampir ini ya bersebelahan ya. Karena kalau produk tuh pasti butuh sentuhan final art sendiri dari grafis dan juga imajinasi itu sendiri. Nggak tahu ya, kalau mungkin orang bisa bilang gitu, saya enggak. Sama sekali kan. Walaupun kalau bikin cover kaset itu kan juga udah masuk produk kan ibaratnya. Nggak gitu, produk itu ya kalian harus ngitung hal-hal yang lebih luar biasa lagi dari irisan produk itu. Harus ngitung ergonominya. Iya. Ya, maksudnya ya jauh lah, maksudnya dia disiplin ilmu tersendiri gitu, makanya kemudian terpisah dengan desain grafis. Kalau deket-deket nggak mungkin dipisahin kan. Tapi Kang di produk itu kan, waduh itu Kang buat gambarnya yang jadi kalau bukan. Oke, gambar kaset kan mesti Kang pakai ini, tambah ini. Jadi sketnya pun bisa bikin orang menderita Kang, mata kuliah itu Kang buat Untuk sket apa? sket produk. Iya, Itu emang. gila tuh Kang. Saya Iya, punya banyak teman produk anak ITENAS tuh ini. Iya. Kelas ITENAS segitu apalagi ITB Kang. Iya emang waktu itu aku pusing bener emang. Beresin perjuangan terberat aku zaman belajar itu zaman kuliah itu ya beresin desain produk itu. Tapi kelar Kang. Ya gimana harus dikelarin. Berapa tahun Kang Ucok bisa kelar ini? 95
kemudian beres 2002 berapa 7 tahun ya? Ya lumayan sih maksudnya. Ya lumayan. Ya itu 7 tahun juga kepotong segala macam. Iya, maksudnya. Potong kayak Cuti. kalau saya seingat saya pokoknya ada kalau dihitung-hitung gitu ya, dihitung-hitung tuh waktu saya nggak kuliah itu mungkin ada 2 tahun gitu. Oh seperti Mungkin Sempat vakum dulu. bukan tapi sepotong-sepotong gitu lah. Oh, kalau dia dihitung-hitung pokoknya 2 tahun itu saya mungkin ada enggak Hilang-hilangan gitu lah. Iya, Pertengahan hilang, pertengahan ada yang hilang. 1 semester saya cuti di seni rupa karena harus beresin yang Unpad Oke. gitu. Ada kemudian yang 1 tahun gitu yang era 98 yang kerjanya demo di jalan gitu. Anjir. Ya, ada macam-macam lah pokoknya kalau dihitung-hitung ada 2 tahun gitu kayak jadi efektifnya kuliahnya cuma 4-5 tahun kayak. Berarti kalau Kang Ucok sendiri pengaruh dari si Unpad tadi di jurnalisme juga Kang Ucok doyan tuh berarti nulis gitu pada saat itu. Kalau itu sih emang dari dulu ya kayak dari SMA pun aku udah nulis gitu ya. Oke. Itu sebelum kuliah gitu kan. Di zaman saya ya belum ada sosmed apa segala macam itu bikin tulisan tuh tempel di mading tuh majalah dinding. Oke, propaganda tuh Kang Ucok. Enggak propaganda aku enggak jauh lah itu masih jauh deh. Aku baru kenal masuk ruang politik itu baru kemudian 9798 baru tahun segitu. Cuma ini saya ngomongin SMA 6 tahun sebelumnya yang musik nulis tentang hip hop itu tentang musik rap gitu apa segala macam itu tempel di mading gitu kayak gitu-gitu. Tapi pas waktu kuliah karena punya kemampuan dari desain itu sendiri, jadi bisa memvisualisasikan tulisan menjadi sebuah gambar itu akhirnya bisa. Ya itu otomatis sih sebenarnya. Itu otomatis jadi bahkan dalam hal kayak misalnya saya nulis di mading itu, itu saya kasih gambar-gambar sendiri gitu kayak gitu-gitu. Kayak tempel saya layout gitu meskipun layoutnya nggak pakai komputer pada saat itu udah layout gitu kayak ada apanya gitu fotokopi tempel gitu kayak gitu. Berarti dua mata kuliah ini bisa saling anggaplah saling mensupport ya maksudnya di desain itu dan juga si sastra Inggris itu ibaratnya kan kalau sekedar tulisan wah gue butuh sesuatu yang bisa ada visualnya nih gitu mewakili tulisan itu sendiri tuh. Interdisipliner kayak gitu kan udah bukan barang aneh ya. Ilmuwan-ilmuwan abad sebelum kita juga kan itu udah yang namanya dokter itu dia arsitek juga apa kayaknya bukan hal aneh. Tapi kadang-kadang orang yang kayak seorang penulis kadang mentoknya untuk memvisualisasikan apa yang dituliskan kadang-kadang harus hire orang nih. Jadi budget lagi. Kalau Kang Ucok kan bisa waktu era kuliah bisa wah gua nulis gua bisa membayangkan tulisan gua nih kalau divisualisasikan seperti apa gitu. Mungkin privilege saya di situ. Jadi kayak saya bisa memvisualisasikannya, saya bisa mikirin apanya. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika saya gambar saya bisa bikin teksnya segala macam. Ya itu ya mungkin ya bisa dibilang lah kayak gitu. Tapi canggih loh Kang Ucok tuh ibaratnya ya apapun yang ditulis ataupun apapun yang divisualisasikan ada pertanggungjawaban ya karena Kang Ucok ngerti divisualisasikan karena ada alasannya terus gue bikin visualisasinya itu kan berarti canggih loh masuk Kang Ucok. Sebenarnya dalam titik tertentu enggak juga ada beberapa hal yang kadang-kadang saya nggak bisa gambarin maksudnya kalian nulis puisi gitu kalian nulis rima gitu yang kadang-kadang saya nggak bisa visualisasikan gitu paling juga saya visualisasikan untuk mendekati gitu ada yang seperti itu ada yang beberapa hal yang nggak bisa saya bikin teks gitu kayak ada beberapa gambar atau desain yang lebih kayak ya udah saya pengen kayak gitu dan kemudian saya nggak bisa kasih teksnya dalam yang sangat mewakili kadang-kadang ada ya seringnya bisa tapi itu bukan kasus yang selalu berlaku gitu ada juga enggak ada momen-momen di mana ya saya nggak bisa ngasih gambar itu nggak bisa memvisualisasikan itu gitu. Sorry, kalau aku potong nih Kang. Kan kayak ini nih, anggap gambar kucing meluk mobil polisi nih. Kalau orang awam ngebacanya kan maksudnya apa ya? Gitu. Tapi kalau Kang Ucok kan wah ini kayaknya tema ini gua angkat nih. Tapi bukannya itu sebuah kelemahan bahwa kalian memvisualisasikan sesuatu kemudian harus dijelaskan. Itu kan kelemahan. Tapi Kang Ucok bisa menjelaskan kan maksudnya? Ya bisa, tapi kan nggak harus dijelaskan. Justru kalau visual udah segitu kuat, kalian harus nggak mesti kemudian menjelaskan itu. Mungkin kalau mau ya untuk orang awam, nggak semua bisa mencerna maksud tujuan yang visualisasi kita gitu. Ya kan kita nggak selalu harus peduli dengan orang awam. Nah tapi kalau ya benar sih. Tapi kalau udah kita masuk ke ranahnya industri Kang ya, ibaratnya untuk ini konsep untuk perusahaan apa, untuk produk apa, untuk brand apa, itu kan. Ini maksudnya apa sih? Konsepnya seperti apa? Kita mesti mau nggak mau kita mesti menjelaskan. Nggak mesti harus peduli juga. Ini satu konteksnya saya kasih. Saya terlibat di produksi album Crowbar itu salah satu rosternya Grimlock. Dan kemudian saya punya visualisasinya ini kemudian ya
dibantu teman untuk motretnya segala macam dan segala macam. Akhirnya ada visualisasinya seperti itu. Ada orang black metal nangkring di warung makan kacang turbo gitu. Sesimpel itu. Saya nggak mesti harus jelasin dong. Maksudnya iya saya pengen menjelaskan, pengen ngasih visualisasi Crowbar yang sebuah album yang beda dari album hip hop yang lain gitu. Saya pengen kasih juga sampul yang berbeda dengan album hip hop lain kayak gitu. Maksudnya sesimpel itu gitu. Yang memang mewakilin juga kemudian bars-barsnya Crowbar yang brengsek itu gitu. Kayak simple itu gitu. Dan saya kebayang nggak harus saya jelasin. Ya. Itu apa ya maksudnya? Nggak mesti lah, saya nggak mau ngejelasin itu. Meskipun saya diminta gitu ya. Saya nggak mau ngejelasin itu gitu. Ya itu biarkan kita menebak. Itu yang kau lihat itu artinya ya biarkan kita apapun itu, saya nggak peduli gitu. Biarkan kita menebak sendiri berarti si audiensnya menebak sendiri. Kayak gitu. Oke, berarti buat aja dulu konsepnya bodoh belakangan bodoh amat terserah masing-masing orang gitu ya. Iyalah, semua juga seperti itu pada akhirnya gitu ya. Pada akhirnya gitu. Memang ada yang kadang-kadang saya konsep begitu detail dan terencana apa segala macam. Salah satunya tuh album saya dengan Dois yang Demi Masa itu. Saya terencana dengan detail banget itu, kayak dari mulai liriknya, musiknya, visualnya, apa segala macam. Saya mati-matian cari artefak foto orang breakdance tahun 8 itu, tahun 83, 84 itu. Ini saya di Indonesia kan ya? Ya itu di Kebayoran kata orang. Saya nggak tahu ya. Itu saya nyari ke pusat arsip Tempo. Jadi ceritanya saya punya majalah Tempo tahun segitu. Saya lupa ada di rumah. Dan kemudian saya telepon tuh Temponya. Masih punya arsip Tempo tahun 84 nggak? Oh ya ada bang. Oh iya. Kesini aja. Kemudian dia ngasih petunjuk itu semuanya sudah didigitalisasi di arsip pusat data Tempo, pusat arsip Tempo, Jakarta gitu, pameran. Dan kemudian saya nyuruh Dois untuk kesana untuk milihin foto-fotonya dan segala macam, diskusi dengan saya dan segala macam. Itu terencana banget kalau itu sih gitu. Memang ada yang seperti itu, tapi nggak semuanya juga kayak gitu. Kalau di situ tuh Kang Ucok memamerkan sosok anak kecil yang berjoget itu kan di situ kan? Ya depannya ya, dalamnya itu lebih gila lagi. Gila lagi dalamnya itu pun ada peristiwa malari. Saya pengen motret masa-masa di mana kalian jadi anak muda tuh memang harus seberapi-api itu untuk segala hal gitu, ketika ya di hadapan tank gitu, di hadapan boombox gitu. Mau di hadapan tank atau mau di hadapan boombox kalian harus berapi-api kayak gitu maksud saya gitu, kayak gitu. Dan itu terencana banget gitu. Itu rencana banget. Memang, tapi ada yang beberapa hal yang memang ngalir aja gitu. Oh, kayak gini ya, brainstormingnya kayak gini. Oh ya ini kayak gini, akhirnya kayak gini gitu. Itu kadang-kadang malah di awal tuh saya nggak tahu tuh si Crowbar itu akhirnya outputnya bakal kayak gitu misalnya. Itu tengah jalan misalnya kayak gitu. Udah kayak gini aja gitu. Awalnya itu tadinya kayak si black metalnya itu, si anak black metalnya itu mau makan lontong kari gitu. Cuman susah visualisasinya tuh. Kemarin kayak ke pasar Beranang siang gitu, anjing susah, udah di warung aja kayak gitu. Tapi saya udah ada ide besarnya gitu kayak gitu. Tapi nggak sedetil itu juga ketika membayangkannya gitu. Itu dilempar ke khalayak umum ya gitu. Iya. Kalau nggak tahu sih setiap orang, kalau saya mikirnya waktu itu ada seorang yang ngedress black metal tiba-tiba makan di sebuah warung, kayak kalau dari saya mungkin kalau saya mikirnya itu sebagai sindiran gitu untuk di skena black metal. Itu mungkin saya terlalu jauh kali ya. Sama masalahnya nggak ada tujuan ke sana gitu. Nggak ada. Maksudnya ngapain nyindir juga orang, masih teman-teman juga itu kayak gitu, masih kita keseharian nggak ada sindir-sindiran. Sebenarnya itu mau motret apa yang lucu-lucu di keseharian gitu kan. Kenapa tadi kemudian saya awalnya itu black metal makan lontong kari, karena saya pernah lihat gitu awalnya kayak gitu. Jadi di belakang Saparua gitu sebelum manggung mereka makan lontong kari dulu, anjing ini mantap. Zaman dulu dan itu terekam buat saya gitu. Berarti itu terekam buat saya dan kemudian saya harus memvisualisasikan ini di cover album di suatu hari gitu kayak gitu. Ada mungkin juga yang mengartikan bahwa inilah yang terjadi di Indonesia kalau skena musik underground metal di Indonesia aja begini. Mungkin di saat dia manggung dia serem, tapi akhirnya dia butuh makan ya di warung-warung kecil, ibarat yang hal standar lah maksudnya yang kadang-kadang nggak kepikiran sama orang karena emang itu sesuatu yang sangat-sangat biasa gitu. Kalian nemuin di depan mata gitu kayak gitu. Berarti kalau itu terjadi sebuah polemik, biarkan saja. Kalau kamu ucap nggak perlu gue jelasin, ya biarin aja. Dan gitu. saya yakin juga nggak akan jadi polemik.
ya hari gini gitu maksudnya. Mungkin kalau 10-20 tahun yang lalu mungkin jadi enggak 10 tahun lalu juga enggak. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu gitu ya mungkin bisa jadi. Tapi hari ini siap ya kayak masa kayak gitu jadi polemik. Tapi seumpama kalau emang jadi polemik ya udah biarin aja, biarin aja. Betul. Terserah lu mau Ya. ngartiin seperti apa. Gue nggak perlu mendamaikan gitu. Itu biar aja gitu. Ya serah lu. Pinter sih. Kenapa tidak menjadi dosen kan? Visioner. Sosok yang Ya, visioner. ya kalian nggak bisa ngatur interpretasi orang lah. Iya. Interpretasi sendiri ya silahkan. Iya. Saya bukan itu maksudnya gitu. Visioner. Nah, Kang Ucok, masuk di awal di perkuliahan nih. Kang Ucok mulai mengenal orang-orang yang satu frekuensi dengan Kang Ucok. Kang Ucok tadi bilang waktu saat di perkuliahan kan, maksudnya orang yang doyan hip hop juga yang atau musik rap itu Terus juga dari Ya, gaya. tentang waktunya ya, Ah. tentang waktu saya kuliah lah. Heeh. Ya. Itu Kang Ucok mulai itu membentuk sebuah komunitas di era perkuliahan untuk di musik ya. Disebut membentuk enggak, dan gak ada seorang pun di Bandung yang berencana untuk membentuk sesuatu itu enggak ada. Masa sih kan nggak pengen Enggak ada, orang cuma nangkring doang, beneran kok. Maksudnya Semuanya ya- di Bandung itu hal-hal yang beneran yang jadi istilahnya kalau buat kita sesuatu yang bersifat kebenaran tapi luar biasa gitu. Oke. Kebenaran gitu, maksudnya kebenaran saya suka nangkring di sini, ketemu anak-anak ini kayak gitu sebenarnya. Simple itu gitu. Dan gak ada yang berusaha membentuk wah di benak kawan-kawan yang tahun 90-an itu nangkring, gak ada satupun yang berpikir bahwa kita akan membuat skena musik bla bla bla, gak ada. Itu organik jadi terbentuk Ya dengan organik aja gitu, nggak ada sesuatu yang di planning luar biasa gitu yang kayak. Jadi saya bisa bilang gitu kalau ada orang yang meromantisir itu dengan wah kita dulu berencana, itu bohong gitu, itu bohong. Nggak ada, itu ngalir gitu aja. Saya Just for fun aja di situ Iya, ya, just for nongkrong. fun. Saya ketemu anak-anak hip hop itu di kompetisi rap apa Oke. segala macam itu karena emang pengen ketemu, pengen tukeran, sesimpel itu gitu. Sesimpel itu. Nggak ada cita-cita untuk bikin skena hip hop Indonesia, nggak ada itu, nggak ada. Berarti kalau di era 90-an itu Kang ya, di era waktu perkuliahan kamu 93 ya tadi ya? 93 lah. 93 tuh 94, 95. berarti si skena hip hop itu kata kamu itu kan skena kedua kan tadi kan bener kan? Maksudnya era kedua kan? Oh iya, gelombang hip Kedua hop siapa ya? kedua. Gelombang hip hop kedua. Gelombang hip hop kedua datang ke Indonesia itu tahun 90-an awal, 92, 93, 94, nah tahun-tahun segitulah. Nah itu ada pembagian lagi ya Kang? Yang satunya hip hop yang sifatnya apa namanya? Mainstream, yang satunya sifatnya lebih dark seperti Public Enemy. Set streamnya gitu. Enggak ada. Enggak, belum. Paling enggak saya bisa bilang belum. Belum terjadi itu. Gini lah. Kebayang nggak kalau misalnya kalian boro-boro mikir soal underground mainstream, kalian nemuin orang yang suka hip hop aja udah bersyukur. Iya. Yang doyan mainstream gimana? Orang nggak ada, orang nggak eksis. Hip hop tuh nggak eksis. Tapi Di Wake ngeluarin album tahun 93 itu belum ada orang yang ngomongin hip hop dengan wah ya ini teknik rapnya seperti ini, Oke. kemudian ada hip hopnya, wah ini tekniknya ini populer di mainstream, oh ini bukan underground, ini namanya subgenre, nggak ada. Orang kalian nemu orang yang suka hip hop aja udah bersyukur kok. Oke. Jadi ya, misalnya kebayang nggak di era seperti itu kita ngomongin oh ini mainstream underground, nggak ada. berarti mungkin baru-baru ini aja mulai kebentuk ya. Dia mah sukanya yang mainstream, kalau gua mah yang Itu old seiring school, waktu, gitu. Oh. tapi itu ada irisannya dengan fenomena yang di luarnya juga. Oke. Ketika di luar tuh kan memang hip hopnya udah mulai pendewasaan, dan kemudian udah mulai populer, udah mulai ada yang popnya gitu. Di luar udah mulai kemudian ada yang namanya underground rap di Oke. luarnya. Dan itu pun baru kemudian 90-an pertengahan dan lain sebagainya gitu kan. Dan masuk ke Indonesia ini baru kemudian ada yang istilahnya underground apa segala macam. Iya. Itu tahun 2000-an itu yang ketika udah ada komunitasnya. Kepecah lagi tuh ya berarti subgenre-nya tuh ya. Ya itu dengan itu pun alami sebenarnya. Alami ada beberapa kawan-kawan yang memang nggak pengen aja gitu bikin kayak gitu. Kemudian disebutnya underground, padahal emang nggak underground amat. Bedanya kalau dulu mungkin, kalau sekarang kan udah nggak penting tuh mainstream underground. Kalau zaman dulu tuh penting dalam artian ada beberapa artis yang memang punya akses terhadap metode produksi, alat produksi dan lain sebagainya yang dipegang beberapa orang mainstream. Oke. Dan kemudian kalian bersuara seperti hip hop yang mainstream pada umumnya gitu. Oke. Dan kemudian yang lainnya enggak gitu aja sebenarnya. Tapi kan ketika udah ada digitalisasi, hip hop bisa dibikin pakai komputer, Oke. apa dan segala macam, apalagi udah ada internet, itu udah gak ada itu mainstream underground itu udah gak ada. Ngeblend aja udah. Ya udah, maksudnya bukan ngeblend, maksudnya ya
biar kalian bikin aja gitu. Maksudnya sesuatu yang kalian sangat populer juga belum tentu kemudian jadi mainstream gitu ya, emang karena kalian jelek gitu dan kalian nggak populer gitu aja gitu, bukan karena kalian underground gitu. Jelek aja gitu. Nggak ada yang dengerin kok gitu. Iya. Gitu. Ada beberapa yang di underground emang bagus, nggak banyak akses itu ya, tapi kan kalau sekarang nggak mungkin kayak gitu. Kalian yang underground apa kalian mau segala macam, kalau bagus itu gampang keaksesnya sama orang karena ada sosial media, ada SoundCloud, ada Spotify, ada apa. Ya kan? Kita bisa menciptakan sendiri. Bisa ciptain pasar sendiri dan lain sebagainya. Nggak ada itu mainstream underground. Nah, kita ngomongin kalau saya boleh nanya di globalnya, perskenaan musik yang ada di Bandung pada saat kamu Cok di kuliah tuh gimana sih? Tahun 93 tuh di era itu perskenaan di Bandung gimana? Apakah semua orang pada ngeblend jadi satu atau kan ada gap-gapan dari satu ini? Ya semuanya juga berproses sih sebenarnya. Jadi semuanya kayak saya mulai nangkring dengan beberapa tangkringan di tahun segini dan kemudian tahu ini segala macam itu berproses dari tahun ke tahun. Jadi saya nggak bisa ceritain secara global pada era itu seperti apa. Tapi yang pasti Bandung tuh hidup dengan tangkringan. Kayak ada beberapa anak yang nangkring di TL, Taman Lalu Lintas, ada nangkring di Reverse, di Studio Reverse, dan kemudian ada yang nangkring di anak-anak punk itu di belakang BIP, itu PI itu, kemudian ada yang nangkring anak-anak hardcore dulu, Tengku Umar, itu cuman karena kesamaan iman aja gitu lah. Seiman, suka hardcore gitu kan. Tapi itu pun bukan terpisah. Anak-anak metal di ujung Berung gitu kan, itu bukan terpisah, tapi terkoneksi satu sama lain. Cuma nangkring gara-gara memang satu minat aja, tapi pada teknisnya itu semuanya temenan rata-rata gitu, kayak ya anak-anak ujung Berung tuh temenan anak-anak TU, anak-anak TU nangkring juga di PI gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ya organik aja gitu. Berarti ekosistemnya sehat Kang pada saat itu Kang? Bisa dibilang seperti itu, bisa. Ya tergantung sehatnya dalam artian apa. Mereka saling support, tetap saling support atau ya, mungkin dalam rentang waktu tertentu ada yang seperti itu karena kita ngerasa semuanya kita baru gitu. Baru kita menemuin dunia baru apa segala macam ya, saling support dan lain sebagainya. Di kemudian hari ada pendewasaan, ada friksi dan lain sebagainya. Ada ide berbeda, ada argumen, seiring waktu ada itu kemudian gitu. Ya itu saya bilang itu ada proses gitu. Ada momen-momen di mana kemudian argumentasi dinamis banget gitu, kayak gitu. Ada yang kayak gitu-gitu, yang masalah ini boykot ini boykot kayak gitu-gitu ada. Saya pernah sebodoh itu juga soalnya. Bukan bodoh sih Kang, itu proses kan. Iya, proses itu bisa dibilang bodoh tapi kalian nggak menyesalinya kan? Enggak, kan kalau udah melewati itu bodoh gitu, kadang-kadang bodoh. Saya pikir-pikirin anjing buat apa debat soal itu. Tapi ya ada anak umuran segitu ya udah whatever it is gitu. Kalau kamu coba melewati itu kan nggak bisa jadi sekarang ini. Nah, Kang Ucok di era perkuliahan, Kang Ucok udah mulai membentuk itu nggak grup vokal akapela? Grup vokal akapela itu. Pas kapan? Pas era perkuliahan itu, Kang Ucok. Ya itu saya ketemu sama teman-teman di Homicide itu di 94. Pas zaman kuliah saya masih formasi awal tuh berarti. Saya masih di Unpad gitu. Ya ketemunya di kompetisi rap apa segala macem. Ya justru lahirnya di era itu. 94 main di Hula Balo itu 95 dan segala macam bikin sampai ya konsepnya kita bikin karena saya bukan tipe orang yang pengen rap solo gitu, bukan rame-rame ya pada saat itu bukannya saya saya selalu pengen punya grup gitu. Bersama-sama gitu ibaratnya ya. Tapi konsepnya udah kayak gini ya, kita bikin sesuatu yang terus menggonggong atas gitu, kita bikin sesuatu. Enggak. Awalnya nggak seperti itu. Ya, itu cuma pengen punya grup rap keren aja. Udah sesimpel itu gitu. Tapi impact-nya gede tuh sampai sekarang buat orang-orang khalayak umum aja nih. Itu bonusnya aja, kebenaran aja itu mah. Sama kayak sebenarnya kalau saya bikin grup hip hop aja itu udah beruntung buat saya karena saya tervalidasi dengan itu. Itu pertama. Dan kemudian jangankan bikin album, bikin grup rap aja buat saya itu udah sesuatu yang luar biasa, pencapaian luar biasa buat saya karena cita-cita saya sendiri itu. Apalagi ketika kemudian di kemudian hari bikin album itu udah bonus satu album kedua album ketiga gitu itu udah bonus lagi gitu kayak gitu. Dan ya apa ya, seperti orang pada umumnya seneng ngelakuin sesuatu dan hasilnya beyond dari yang kalian pikirkan gitu kayak gitu. Itu udah. Nah, kalau saat itu kan teknologi digital kan masih belum ada. Kalau ada mungkin masih jauh. Itu formatnya gimana? Masih pakai band atau gimana untuk mengisi musik itu Kang pada saat itu? Nah, itu beda momen.
itu pertanyaannya tahun berapa dulu? Kalau misalnya tahun pas awal-awal Homicide itu 94 itu kita bikin pakai alat yang sangat-sangat sederhana gitu, kayak ada 2 metode kan. Yang pertama pakai pause tape. Pause tape itu kayak kalian beli kasetnya Randy MC, kemudian kalian dengerin ada beatnya yang kosong, misalnya 4 bar, kalian ulang-ulang pakai double tape gitu, double take gitu kayak diulang-ulang, duk tak, ambil, potong lagi, rekam lagi, potong lagi, rekam lagi, potong lagi, rekam lagi. Itu -1-nya bikin kayak gitu. Jadi metode kedua itu kita pakai, kemudian ada yang namanya dulu tuh si keyboard Casio itu yang sangat sederhana, karena itu yang kebeli yang banyak pada umumnya pada saat itu. Gak ada seorang pun di kawan-kawan itu, meskipun sekaya apapun mereka, itu yang punya sampler pada saat itu. Sampler itu kemudian baru kita peroleh, itu baru, bukan peroleh ya, bisa kita akses, nyewa istilahnya. Itu baru 98, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. 98 lah ya? 98, ya 98. Itu kayak kita DJ saya kerja di studio musika, jadi remixer gitu, dan kita maling-maling shift di sana gitu kayak. Oh, kamu tuh sempat ini di musika tadi tuh, sempat kerja di sana juga berarti berkarir. Kerja, jadi DJ saya itu kerja di sana. Dan dia selalu ngasih tahu kalau ada kemudian shift kosong. Jadi kita masuk. Itu caranya, cara satu-satunya cara cuma itu pas itu. Dan kita nggak bisa ngeproduksi kayak gimana yang anak-anak sekarang bikin, itu nggak bisa. Baru kemudian ketika masuk ke 2000-an mulai ada komputerisasi, ada ada apa segala macam, mempermudah gitu kayak gitu, itu bisa. Makanya kita bisa bikin album di 2002. Bayangin kan, itu 94 kita bikin grup, kita baru bisa bikin album 2002. Berarti karena akses produksinya susah di rentang waktu itu. Berarti saat itu cuma bisa nulis lirik aja Kang Ucok untuk ya bikin musik, cuman kayak nggak bisa bikin satu album gitu loh. Paling bikin demo 3 lagu gitu itu doang. Walaupun bisa kan biayanya juga lumayan. Iya betul. Makanya. Kalau Kang Ucok tuh bilang di 2002 itu baru bikin album, berarti apa, take ulang atau itu yang dipakai lagi buat dimasukin? Enggak bikin baru. Total bikin baru. Bikin baru di studio saat itu juga. Materi-materi lama gimana Kang Ucok? Ya udah, lepasin aja udah. Waduh, enggak gitu. Enggak ada, banyak lagu-lagu yang enggak sempat terekam pada saat itu gitu, yang lagu-lagu Homicide gitu. Karena ya pertama emang nggak ada alatnya, terus kedua pas kita ada alatnya kita pikir itu jelek karena kita punya yang lebih bagus. Materi yang baru yang lebih gitu. Tapi untuk penulisan liriknya emang setajam seperti Homicide di tahun 2000? Enggak, malah Homicide itu berproses juga. Homicide itu berproses. Pada awalnya kita bikin lagu bahasa Inggris dan saya nggak nyaman dengan itu gitu. Saya nggak nyaman dengan bahasa Inggris. Kemudian akhirnya baru kemudian 90-an akhir baru kita robah gitu kayak jadi pakai bahasa Indonesia gitu. Baru 90-an akhir. Dan pokoknya era-era itu tuh rentang-rentang waktu yang memang buat saya tuh memang susah sekali untuk produktif. Anak-anak sekarang bikin band hari ini, besok tuh udah bisa, minggu depan tuh bisa punya album penuh. Gitu. Kita 94 bikin grup, baru bikin album 2002. Gila nggak? Iya. Gila itu. Ini yang kita tunggu, tapi kan ini yang ditunggu-tunggu akhirnya dengan. Iya betul, memang pada akhirnya. Tapi kan maksudnya kayak apa ya? Bukan wasting time ya? Apa ya? Sebutnya apa ya? Bukan wasting time juga. Saya menghargai proses itu gitu. Memang nyarinya itu susah banget gitu. Baru ketika kemudian ada komputerisasi kita bisa rekaman apa segala macam. 94 2002 beberapa band sekarang itu bisa udah bikin komplit diskografi kali. Tapi Kang Ucok saya pernah baca ya di salah satu artikel di majalah online ya. Kang Ucok pada saat tahun 98, 97, 98 Kang Ucok sempat ikut turun ke jalan juga untuk menyuarakan hal yang emang siapa yang enggak tahun segitu itu semua. Saya suka aneh juga, ada istilah aktivis 98 tahun 98 siapa yang nggak jadi aktivis, semua orang jadi aktivis kok. Orang ibu saya pinggir jalan itu ngasih makanan buat demonstrasi, semua orang juga gitu pada layak dari disebut aktivis yang ucap. Ya maksudnya nggak ada yang namanya aktivis 98 itu semua orang itu jadi aktivis gitu. Mungkin kalau yang sepemikiran orang normal atau yang di media ya, aktivis itu orang yang aktif benar-benar keluar-keluar yang masuk TV yang ya kebenaran aja dia keluar-keluar dan punya akses ke situ, tapi kalau dalam hal mempengaruhi perubahan yang terjadi pada saat itu, ya semua orang juga berpengaruh pada saat itu. Kenapa Kang Ucok kok pengen tuh? Namanya juga gerakan rakyat kok, bukan gerakan aktivis. Itu Kang Ucok ikut turun ke jalan itu dasarnya ikut-ikutan aja apa emang anjir nih gue udah gak betah nih kayak ginian nih. Kenapa emang? Kan kadang-kadang apa latah doang apa gimana? Ya susah ya, kalian harus ngalamin dulu masa itu gitu. Maksudnya ketika masa di bawah Soeharto yang kalian nggak boleh ngomong, nggak boleh apa segala macem, itu kalian harus ngerasain dulu. Baru kalian bisa ngerasa, oh ya anjing emang ini ada sesuatu yang dirubah. Saya pengen perubahan yang lebih. Saya pengen kayak gini meskipun mimpi-mimpinya banyak mimpi-mimpi pada saat itu sampai sekarang juga nggak ada gitu. Tapi tetap paling nggak
Ada sedikit ya. ada perubahan ketika meloncat 10 tahun setelah reformasi gitu kayak gitu. Maksudnya pada saat itu ya dalam artian mungkin bisa dua-duanya. Itu umur saya yang ketika memang cari muara ada buat pembuktian. Iya, bukan pembuktian, untuk hal-hal untuk yang meledak-ledak di masa muda tuh apa sih sebenarnya gitu. Ada momen di mana saya ikutan protes itu bukan gara-gara isunya kadang-kadang, karena kita tahu isunya tuh sama, turunkan Soeharto atau apalah gitu, apa segala macam reformasi apa segala macam. Yang saya cari itu ribut dengan polisi tentaranya. Emang dia yang ribut. Dan itu saya nggak sendirian. Itu nggak sendirian, itu di Bandung tuh banyak sekali kawan-kawan yang niatnya emang pengen emang rusuh ya, pernah nggak lihat di Google Image gitu yang ada yang bawa banner gitu yang demo di luar negeri. I'm not here for the issue, I'm here only for violence. Nah, itu cuma di situ kita cuma buat chaosnya doang gitu. Ada beberapa kawan-kawan yang seperti itu pada saat itu gitu ya. Cuman dulu tuh ada di kawan-kawan yang tangkringan musik itu ada yang memang istilahnya kita bikin kontak satu sama lain untuk saya ngasih tahu hari ini ada demo di mana. Oh ya hari ini ada di Stiem gitu ya. Wah hari Stiem, oke, chaos di sana, oke siap ketemu di sana yo ya. Kalau zaman sekarang hari ini sekarang ada di Jatinangor. Oh ya katanya hari ini mau nutup jalan Sumedang antara Jatinangor Bandung mau nutup. Oh anjing pasti chaos kayak gitu. Hari ini ada di ITB demonya, hari ini ada di Unpad, cuman untuk nyari chaos gitu. Kalau sekarang kayak grup WA gitu. Ya, tapi nggak seperti itu, nggak pakai WA dulu, pakai janjian. Iya, janjian. Ya awal-awalnya memang seperti itu, dan kesadaran itu orang nggak ada yang kesadaran kemudian dalam satu malam kemudian berubah gitu kan. Oke. Kemudian saya kenal dengan wacana politiknya, dengan ideologinya, dengan apa segala macam, itu seiring waktu aja sebenarnya. Nggak ada yang kemudian tiba-tiba berubah anjing satu hari kemudian seorang orang anjing saya pengen revolusi. Nggak. Mungkin gaya-gayaan ya bisa dibilang. Ya iya bisa jadi kayak gitu. Ada beberapa hal yang memang seperti itu gitu yang ya, saya ada beberapa orang ya ini testimoni beberapa kawan. Ada yang saya tertarik isu politik itu karena emang gaya-gayaan, karena emang ada Rage Against the Machine yang bawain isu itu. Yang bawa Rage Against the Machine yang mengusung ideologi itu gitu misalnya. Dan sah-sah aja kan. Kita nggak pernah tahu kemudian gerbang gaya-gayaan itu membuat dia sekarang aktif di Kontras misalnya gitu, atau aktif di mana gitu jadi organizer jadi bantu warga di mana gitu, menghadang penggusuran di mana, bisa dari mana aja gerbang itu gitu. Berarti Kang Ucok lo zaman dulu tuh emang kayak dekat dengan LSM atau memang gerakan independen dari Kang Ucok sendiri? Nggak ada yang namanya gerakan independen, mana gerakan independen? Maksudnya LSM itu Kang Ucok udah dekat sama sebuah LSM atau memang itu keinginan dari Kang Ucok sendiri tuh ibaratnya untuk turun ke jalan pada saat itu? Balik lagi ke statement saya tadi. Kalau kalian ada di momen pada saat itu, ya itu yang menggerakkan kalian gitu. Orang-orang ada di jalan terus kalian mau main gapleh gitu, enggak juga gitu. Mungkin lagi trennya seperti itu kali ya pada pada saat itu kayak gitu. Gimana ya? Saya ngejelasin ya. Jiwanya terpanggil. Ya, maksudnya even kalian main gapleh pun gitu. Kemudian kalau ada orang-orang chaos di luar, ikut gitu. Apalagi ketika rentang umur kalian itu di antara 20-an 18 sampai 25 gitu. Itu nggak mungkin lah kalian nggak tertarik gitu. Hiburannya itu pada Instagram. Ya kalian mau ngerti politik atau enggak gitu. Ikutan masih. Itu ngelemparin polisi itu fun gitu pada saat itu gitu kayak apa ya? Aduh susah dijelasin. Minimal nggak perlu telepon umum. Berarti kalau Kang Ucok lihat, agak melenceng. Kalau Kang Ucok lihat demo-demo di sekarang yang sampai terjadi mungkin orang bilang chaos itu atau anarki, yang mungkin anarki sendiri punya pergeseran makna di era sekarang, itu Kang Ucok setuju atau enggak? Kalau lihat sekarang ataupun baru kemarin-kemarin itu terjadi proses demo atau segala macam. Emang demo damai kayak gimana sih? Demo sendiri kok kalian nggak ngelemparin batu juga itu nggak damai. Kalian nutup jalan itu nggak damai kok. Saya pengen tahu demo damai itu seperti apa. Mungkin kalau aksi kamisan gitu ya itu bukan demonstrasi, itu aksi simbolis untuk menunjukkan kalau yang namanya demo, aksi unjuk rasa apa segala macam itu kalian menunjukkan rasa kalian di tengah jalan gitu. Blokade kayak apa kayak emang seperti itu. Sampai yang titik ekstrim apa kalian mau apa bakar halte gitu. Whatever it is gitu ya, emang harus ada yang kalian sampaikan gitu. Dilepas dari kontroversinya ya, maksudnya. Oke. Whatever it is gitu ya.
Makanya saya tanya yang demo damai seperti apa gitu. Aksi damai gitu. Aksi damai seperti apa? Kalau zaman 98 itu aksi damai itu memang ada argumen, perdebatannya kenceng gitu. Ada blok kesatuan aksi yang pengen aksi damai, ada yang enggak gitu. Tapi dua-duanya juga digebuk. Dua-duanya digebuk gitu. Dua-duanya ditembakin kok. Permasalahannya kalian ngelawan atau enggak gitu aja gitu. Iya. Betah kuat atau enggak nih lo digebuk. Kalau kuat ya silakan. Nah, Kang Ucok. Akhirnya Kang Ucok memilih lirik-lirik Kang Ucoknya tadi untuk oke, Kang Ucok, berarti di era 97 itu atau 98, Kang Ucok udah Homicide udah berdiri itu kan? 94 ya? 94 Kang Ucok mulai aktif di gerakan-gerakan untuk aksi demo atau segala macam. Udah. Berarti lirik Homicide udah mulai terpengaruh dengan sindiran-sindiran untuk Ya, udah mulai pengaruh. Atmosfer era-era 98 itu kan berpengaruh berarti ya? Apa ya? Atmosfer era itu tuh berpengaruh itu berpengaruh segala hal dalam pendewasaan kalian, dalam perspektif kalian tentang musik, seni, apa gitu, segala macam gitu. Ya otomatis dalam hal bermusik ya pengaruh. hal ekstrim apa yang pernah Kang Ucok buat di persenirupaannya yang mungkin Kang Ucok ngebomber sebuah instalasi atau bikin bomber apa kalau di seni rupa Kang Ucok pernah apa yang Kang Ucok lakuin? Nggak ada kalau di seni rupa saya apa ya, nggak ada. Propaganda atau poster gitu pernah Kang Ucok bikin tempelkan? Emang itu seni rupa? Iya seni rupa, Ya. perupa, ada rupanya, ada visualnya. Paling gitu-gitu aja sih, Iya. sama aja sebenarnya. Kayaknya maksudnya nggak ada irisan dengan perseni rupaan karena semua orang lakuin itu pada saat itu gitu. apapun Kang Ucok buat musik Kang. Ya maksudnya bukan cuma anak seni rupa yang graffiti pada saat itu gitu, yang kemudian bombing, bikin poster segala macam pada saat itu bukan anak seni rupa doang. Gitu. Mungkin ya anak seni rupa terlibat dalam hal mungkin bikin estetisnya, bisa lebih bagus. Cuma nempel poster dan bikin poster segala macam bukan cuma anak seni rupa. Pada saat itu ya saya bikin, tapi maksudnya saya nggak bisa ngeklaim itu adalah dalam sebuah bagian dari persenirupan whatever it is gitu, enggak gitu. Enggak, maksudnya ya everybody doing that. Everybody did that. Tapi cuma cara Di era meresponnya itu mungkin gitu. berbeda-beda. Mungkin kalau ibaratnya anggaplah di baju ini Kang Ucok bikin hal fuck begini, yang lain mungkin cuma sekedar tulisan atau fuck Sama aja, gitu. mungkin sama aja. Ya paling beda-beda tuntutan sesuai kesatuan aksi aja gitu, kayak mungkin kalau organisasi yang damai reformasi damai gitu aja tulisannya gitu. Beda-beda tuntutan gitu-gitu aja gitu. Kadang-kadang kalau kayak brand wording si OB itu kan saya membuat propaganda untuk baju-baju yang dijualnya itu ibaratnya. Kalau Kang Ucok itu sempat membuat sebuah propaganda nggak untuk jadi visual art itu untuk Kang Ucok? Ada, tapi itu kan kerja kolektif itu. Itu kerja kolektif, itu bagian dari kolektif yang mengerjakan itu, dan isu-isunya juga satu kolektif yang lain beda-beda. Ya, ada beberapa kawan-kawan mahasiswa yang seperti tadi saya bilang yang kalau misalnya dia bagian dari yang percaya dengan reformasi damai itu yang pasti kata-katanya dimoderasi apalah segala macam. Saya bagian dari GMIP yang dia sangat-sangat radikal, isunya itu ya udah yang langsung frontal kayak gitu, kayak gantung Soeharto gitu. Ya itu cuma beda-beda di situnya aja sesuai dengan kosakata yang dipilihnya. Ya, kosakata yang dipilih atau apalah gitu. Ada beberapa organisasi yang belum berani ngomong cabut fungsi ABRI, ada yang udah duluan gitu. Kayak gitu-gitu pada saat itu gitu. Kang Ucok nggak takut hilang pada saat itu dengan program itu? Ya semua orang takut lah, semua orang punya rasa takut. Tapi kan namanya juga ya ada beberapa masa yang kalian nggak peduli dengan apapun gitu. Kayak gitu. Semua orang kalau udah nemu rasa takut ya takut. Ini kalau dulu saya pikir juga nggak akan takut dengan apapun. Tapi ketika udah di tengah-tengah ditembakin di Semanggi itu ya kita harus berlindung nih. Ya itu loncat ke parit lah, maksudnya ya itu udah beda soal gitu. Refleks gitu. Ya udah takut, kalian takut gitu. Makanya kita bersembunyi. Parit itu saya takut gitu. Ya mau gimana emang ditembakin, saya nggak takut. Harus bersembunyi, mempertahankan diri. Terlepas dari demo, Kang Ucok kan berproses di Homicide tetap membuat lirik-lirik yang tajam gitu di era 2000-an. Kang Ucok nggak takut ibaratnya punya bermasalah dengan orang yang merasa tersentil. Saya pikir juga semua orang juga bakal lakuin itu ya. Maksudnya kalau kalian memang ada sesuatu yang pengen disampaikan dan buat kata kalian itu benar gitu, ya sampein aja gitu. Maksudnya saya mikir ada beberapa hal konsekuensi. Ya hidup nggak lepas dari konsekuensi gitu. Tapi ya udah gitu.
Itu pilihan gitu namanya gitu. Bukan karena nggak takut juga. Nih, ada kekhawatiran ada gitu. Ada momen-momen di mana saya di rumah saya didatengin ormas fundamentalis gitu ya. Saya khawatir. Ya iyalah khawatir, orang istri anak saya ada di dalam rumah gitu, siapa yang nggak khawatir gitu. Tapi ya udah gitu. Itu pilihan, dan kemudian kalian cari solusinya supaya kemudian itu terselesaikan gitu aja. Gimana cara ngelawannya, apa segala macam. Nah, akhirnya di 2000 itu si Homicide mengeluarkan album kan? 2002 mengeluarkan album. Sambutan masyarakat kan, animo masyarakat kan mulai, wah anjir akhirnya nih. Nggak gitu juga sebenarnya. Nggak gitu juga. Siapa yang dengerin Homicide 2002-2003 nggak ada, kecuali teman-teman sendiri. Nah, maksudnya dia kan materi itu berevolusi dengan sendirinya. Maksudnya baru ada yang dengar Homicide di 2005, 2006, 2007, 2008 mungkin ketika bubar gitu. Bisa jadi gitu. Nggak semuanya. Baru kemudian orang-orang tuh mikir bahwa ketika lirik album Homicide yang album pertama Homicide yang God's Killa itu keluar, kemudian wah kayak gimana? Enggak gitu. Karena metode distribusinya nggak seperti itu, kita cuma bikin 500 kaset gitu, dan kemudian penyebarannya nggak seperti yang sekarang kalian bayangin gitu, yang terus sebar dalam satu hari gitu, nggak seperti itu. Pada saat itu kayak gimana modelnya? Ya kayak gitu aja, yang ya dijual door to door gitu? Ya nggak dijual di distro. Dijual di distro, distribusi, dijual di acara dan lain sebagainya. Yang tahu 1-2 orang teman dan lain sebagainya gitu, ya nggak saya punya orang yang bayangin lah. Kemudian yang baru saya kemudian orang dulu pertama manggung cuman berapa 20 orang yang nonton gitu, mungkin nggak seperti itu juga gitu. Tapi Kang Ucok ngakuin nggak kalau di Homicide itu kayak tonggak lahirnya skena hip hop di Bandung, skena hip hop underground di Bandung. Kalau saya khususkan nggak yakin juga ya, maksudnya ada beberapa teman-teman yang berangkat bareng dengan era saya, termasuk Iwake gitu. Termasuk Iwake waktu itu di Bandung. Dia kuliah di Unpad. Ada beberapa kawan-kawan lain yang memang tapi nggak bertahan grupnya gitu, kayak apalah gitu, banyak saya radical hip hop lah pada saat itu. Terus ada beberapa yang lain saya udah agak lupa namanya. Jadi kalau saya bilang tongkat juga saya nggak yakin juga, karena banyak orang juga pada saat itu. Kalau daerah itu udah gitu, ada beberapa gitu juga ya. Saya beruntung kemudian bisa bertahan ke 2000-an dan kemudian membuat album. Ada beberapa kawan-kawan yang nggak sempat bertahan di 2000-an dan bubar gitu, kayak gitu. Ada juga gitu. Tapi kemudian bukan kawan-kawan itu kemudian nggak punya cerita di Bandung, dan bukan berarti mereka nggak mempengaruhi anak-anak lain di Bandung lah, misalnya kayak gitu. Kayak misalnya si Gaya Afil sih, kalau misalnya ditanya, kayak si Gaya itu kalau ditanya dia pengaruhnya dari mana, dia terpengaruh sama satu grup di Bandung pada saat itu yang namanya Wild MC. Nah, kayak gitu. Wild MC nggak pernah ada yang dengar sekarang, tapi dia mau pengaruh sama generasi hip hop di Bandung selanjutnya misalnya. Dalam konteks ini sekarang Gaya misalnya kayak gitu. Dan itu ada lagi beberapa grup-grup lain. Cuman Homicide itu cuman beruntung aja kita bertahan sampai kemudian 2000-an dan bisa membuat album, dan kemudian albumnya didengar orang. Ada yang bikin album nggak didengar orang, ada juga. Berarti Kang Ucok dalam arti distribusi ataupun untuk personal branding si Homicide sendiri bagus berarti kan? Nggak tahu, kita juga nggak ngerti personal branding kayak apa dulu. Ya bikin aja gitu. Nggak ada personal branding. Sama sekali nggak mikirin itu Kang Ucok? Ya nggak ada orang bikin album cuman bikin flyer tempel di pohon kok. Nggak ada, mending kayaknya nggak ada juga, nggak ada flyer juga pada. Oh ada flyer, saya ingat. Ada flyer nempel-nempel seadanya gitu di depan sekolahan, di mana kayak di depan kampus gitu, kayak gitu. Itu udah selesai gitu doang. Akhirnya si Homicide bubar di 2007. Dari 94 ya tadi ya. Itu rentan waktunya panjang sekali Kang Ucok. Kenapa? Panjang sekali, tapi waktu momen aktif dan kemudian bikin albumnya sebenarnya pendek. Itu cuma 2002 sampai 2002 sampai 2007. Berarti cuma 5 tahun sebenarnya. Itu juga lumayan Kang Ucok untuk rentan waktu kelahir, ibaratnya 2002 tonggak kelahiran kembali, ibaratnya kelahiran dan pada seperti itu. Jadi kayak mulai kita produktif, manggung efektif, segala macam itu cuma 5 tahun rentang waktunya. Nah, kenapa nggak sayang tiba-tiba udah mulai apa namanya, ibaratnya ibaratnya penghasilan juga udah mulai kelihatan di saat itu ibaratnya. Bukan penghasilan, apa ya namanya, pencapaian mungkin ya. Yang tahu juga ya, karena buat saya sendiri sebenarnya waktu kan main musik tuh bukan selalu parameter, bukan pencapaian. Musik itu kalian nyaman apa enggak, enak apa enggak, kalian bisa
relate atau enggak sama musik yang kalian bikin, dan pada saat itu saya bisa bilang enggak, karena emang saya tinggal satu-satunya members Homicide di situ ya. Members Homicide asli. Yang tersisa itu cuma saya. Dan saya pikir ya udah, ngapain saya mempertahankan Homicide, saya bisa bikin grup lain, saya bisa bikin materi solo, saya bisa apa kayak gimana kayak gitu, misalnya saya pikir gitu. Ya, nggak nyaman aja gitu, udah nggak nyaman saya pakai nama Homicide. Tapi kan Kang Ucok itu, maksudnya yang pegang kendali kan tetap Kang Ucok, karena salah satu, kalau yang satu-satunya saat itu yang member asli. Member Ya, awalnya. Justru itu karena faktor itu kemudian saya balik. Karena saya udah nggak ngerasa kemudian ini anjing sesuatu yang ide yang awal dulu tahun 94 saya bikin gitu, kayak ya udah gitu ya. Iya Kak. Saya kalau mau saya terusin idenya gitu ya pakai nama lain juga bisa kan. Tapi kan kalau beberapa tahun ini ada beberapa brand ibaratnya kita rilis Homicide ulang gitu, ibaratnya untuk produk clothingannya pasti habis kerinduan orang-orang itu kan masih tetap ada. Ya enggak, cuma orang-orang kemakan mitos aja. Ya maksudnya gini, ya itu hal lain yang kemudian terjadi 10 tahun setelah Homicide bubar mungkin gitu. Ya nggak tahu ya, maksudnya itu hal yang nggak ini satu contohnya aja. Tahun 2008 kita jualan vinyl Homicide itu 125 keping. Vinyl. Harganya saya lupa 150.000 gitu, berapa gitu lupa. Itu sekitar 8 bulan 12 bulan satu tahun itu nggak habis. Itu berapa? 2008 ya? Kemudian 2013 berapa tahun kemudian tuh? Ya 2008 2013 sekitar 4 tahun lah ya. 4-5 tahun. 4-5 tahun. Itu saya mereissue album pertama Homicide, Gaskela Necrometry yang dirilis 2003 itu dalam bentuk vinyl. Saya cukup terkejut karena apa? Itu nggak 10 menit habis. Dulu 1 tahun kita jual, ya maksudnya ada hal yang aneh juga, maksudnya itu rentang waktu 4 tahun dan kemudian internetnya luar biasa dan lain sebagainya, dan kemudian penyebaran orang-orang dengar materi Homicide sedemikian rupa udah mulai banyak, dan kemudian orang bisa ngapresiasi itu lebih banyak gitu, kayak gitu. Jadi emang banyak faktor juga gitu. Itu berarti udah di luar kendali si Homicide sendiri itu ya? Iya, kan saya bikin vinilnya juga bukan karena apa-apa, karena dari dulu saya pengen semua album Homicide itu dalam format vinyl gitu. Pengennya seperti itu gitu, sesederhana itu gitu, bukan karena emang ini bakal laku kayak gimana ya. Syukur-syukur kalau laku gitu. Gitulah. Sama seperti halnya waktu 2008 bikin vinyl. Karena di situ Pak acuannya nih kan 2008 aja nggak habis nih tahun ini. Betul. Kalau sekarang Kang Ucok disuruh untuk membentuk si Homicide lagi, Kang Ucok memilih gue jalan lagi, atau Kang Ucok biarkan aja itu menjadi sebuah legenda? Kan udah 2014 itu kemarin itu saya bikin Bars of Death itu Homicide, dalam artian saya nggak mau namanya Homicide tapi orang-orangnya sama gitu, ada Azi, ada saya, ada Iwan gitu, kayak gitu. Udah bikin namanya Bars of Death, dan kemudian di tengah jalan nggak jalan lagi karena Azinya ngilang gitu. Ya udah nggak jalan, ya saya bubarin lagi lah, ngapain juga gitu, saya terusin. Ya pangkal masalahnya sama. Kenapa nggak dengan, kalau ngomongin Homicide kan ibaratnya kita ngomongin di industri ya, itu udah kencang loh dong demand masyarakat. Homicide loh, bukan dengan nama yang berbeda loh. Self brandingnya udah kuat banget itu, personal branding itu. Nggak mau. Ya bukan masalah branding sih, maksudnya apa ya? Saya nggak nyaman kok. Saya kalau misalnya kalau misalnya saya reuni ini ya, misalnya reuni dalam bentuk orang-orangnya aja, namanya bisa apapun, bisa besok namanya pohon duren gitu, ya bodo amat gitu. Saya yang pasti di situ saya ada Azi, ada saya, ada Azi, ada saya, ada Iwan gitu. Di situ udah lebih dari cukup gitu. Ya kalau orang itu nggak ngelihatnya sebagai reuni ya terserah gitu, tapi itu buat saya reuni. Bars of Death itu sebuah reuni kalau buat saya gitu. Saya nggak pengen bikin materi yang kayak dulu Homicide, nggak mau. Saya pengen bikin baru, makanya namanya baru Bars of Death gitu, kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Berarti kamu coba nggak serta-merta mikirin keuntungan berarti di situ. Kalau orang mikirin ya bisnis, bohong kalau nggak mikirin keuntungan. Ya kita mikirin keuntungan, tapi maksudnya kalau kalian bikin CD, kalian harus balik lah duitnya. Gila apa? Enggak, kalau saya bukan orang kaya kok. Saya mesti balik lagi, saya mesti kemudian dapat duit itu buat nyekolahin anak kok, kayak gitu. Sama aja gitu, bohong kamu. Tapi ya nggak bukan artinya harus mikirin apa tadi, branding. Self branding ya, itu berarti personal branding ya, Bang. Iya, apa itu saya nggak peduli gitu. Berarti ya kalau saya tangkap nih, Kang Ucok nih kayak bukan nggak serta-merta melulu bisnis, ibaratnya ada idealis yang mesti Kang Ucok jaga kayaknya. Lah kan bukannya kayak gitu hidup. Emang hidup selalu bisnis.
Ya, Emang kalau kalian bikin apa gitu, saya besok mau bikin album baru, emang saya hitung bisnis itu enggak juga. Ya bikin sesuka kalian aja lah. Perkara laku nggak laku ya itu. Dulu bikin Homicide itu kayak gitu. Homicide itu nggak laku dulu. Nggak tahu sekarang kemudian laku itu ya itu beda masalah gitu. Luar kendali saya gitu. Saya bikin yang saya pengenin udah jelas gitu. Begitu juga ketika Buzz of Death bikin gitu, udah gitu yang saya bikin gitu. Bodoh amat orang mau kayak gimana ya fuck you aja gitu. Ya oke, ini sosok masih ideal. Ya maksudnya semua orang juga gitu kan hari ini, anak-anak sekarang juga gitu. Banyakin kalian lihatlah siapa nama-nama sekarang kayak Ren Slam, Joe Million, siapa gitu, Tuan 13 itu pengen bikin sesuatu yang mereka pengen gitu, fuck everyone gitu ya. Udah gitu kayak bikin sesuatu yang representatif buat diri sendiri, udah. Bukannya itu gitu maksudnya yang ideal tuh bukannya itu gitu maksudnya dari semua ini nih lepas perkara bisnis oke, kita harus hitung harus karena ada cost di situ ya, kan ada cost di situ ya mungkin kalau orang yang masih berpikir untuk mempertahankan originalitasnya ataupun berpikir mempertahankan yang idealisnya bakal dijalankan tapi dengan ada konsekuensinya. Tapi kalau pure kita kadang-kadang ya kalau pure sekarang gini emang kalau orang-orang mikirin apa segala macam bikin yang komersil emang itu gak ada konsekuensi. Lebih kecil, konsekuensinya diperkecil. Gak ada siapa? Banyak album-album yang pop, yang mainstream pas segala macam lebih gak laku dari saya. Mungkin dia. Tapi kadang-kadang untuk memperkecil itu Kang, memperkecil namanya resiko. Bisa jadi. Bisa jadi kalau memikirkan kayak gitu. Ya, bukan berarti gak ada risiko. Ada risiko tetap ada, tapi memperkecil namanya resiko kan. Nggak tahu juga. Oke. Nah, ini aku udah pertanyaan klasik nih Kak. Ya. Kan ada tuh jargon beberapa tahun terakhir ini ada jargon original is dead. Jargon itu bisa muncul karena ada teori sesuatu yang original itu sudah tidak ada. Kamu baik musik, karya seni atau apapun itu, pasti kamu mengulang dari hal yang kamu tangkap, itu kamu aplikasikan lagi ke dalam karya kamu. Nah, kalau Kang Ucok sendiri menurut Kang Ucok itu original is dead itu gimana? Sesuatu yang original itu masih ada nggak sih? Hip hop sendiri lahirnya udah bukan original. Hip hop itu lahir dari musik funk yang disampel sedemikian rupa kemudian jadi hip hop, itu udah nggak original. Yang ada adalah bikin sesuatu yang lebih otentik, yang representatif buat kalian gitu. Kayak gitu aja. Oke. Tapi kalau ada yang misalnya original gitu apa nggak ada. Kita ngambil inspirasi dari generasi sebelumnya yang diambil dari generasi sebelumnya, yang diambil dari generasi sebelumnya. Kayak gitu. Apapun ya, dalam penulisan lirik, apapun dalam arah sampai musik. Ya, kalau kalian ngomongin budaya populer. Oke. Siap. Berarti kalau aku tangkap dari Kang Ucok tadi, original itu sudah tidak ada. Tapi yang ada sekarang Autentik. Berusaha seotentik mungkin yang kalian pengen, iya bisa. Oke. Nah, kalau Kang Ucok lihat sekarang industri musik ataupun industri visual art yang sekarang itu udah bisa melayakkan orang yang hidup di industrinya belum? Terutama di skena indie ya. Maksudnya gimana? Kayak hip hop yang yang ekosistem sekarang bisa dari dulu juga nggak bisa sih. Sampai sekarang kalau misalnya kalian hidup dalam artian kalian definisi hidup kalian layak gitu, sekolahin anak apa segala macam, itu bisa berkontribusi tapi nggak sepenuhnya. Mungkin bisa gitu dalam artian yang kalian managing. Sekarang lebih memungkinkan kalau sekarang gitu. Kalau sekarang lebih memungkinkan kalian punya band dan kemudian band kalian manggung, satu kali manggung bisa 15 juta gitu, dalam artian panggungnya ada 4 gitu sebulan, itu bisa memungkinkan kalau hari ini gitu. Kemudian kalian jualan bisa 300-400% dari biaya modal, itu memungkinkan kalau sekarang. Tapi balik lagi kalau misalnya itu jadi semacam yang nggak tahu ya, kalau buat orang-orang kayak saya itu bukan, karena kan saya bukan musisi profesional. Oke, balik lagi ke situ gitu. Kamu coba berdiri, kamu coba apa? Bukan profesional. Ya bukan profesional. Kalau profesional itu orang yang kakinya ada 100% ada di industri musik. Saya enggak gitu. Bisnis musik mungkin. Iya, bisnis musik apalah gitu. Kalian ngeband, kalian hidup dari manggung gitu misalnya. Itu profesional. Saya enggak. Kaki saya enggak 100% di musik gitu masih kayak. Ngurusin sendiri apa? Iya, saya masih ngejual jasa desain saya, apa segala macam ya enggak lah. Oke, kalau ngomongin industri ya kita ya kan tadi ngomongin untuk bisa memenuhi. Iya. Ya kalau misalnya konteksnya profesional, saya bukan profesional. Tapi proses untuk
pengharapan ataupun udah profesional tentunya kan Ya maksudnya itu beda kan? konteks lah. Kalau Oh, profesional oke. dalam artian Ngerti apanya menggarap ya? sepenuhnya itu beda cerita. Ini profesional dari profesi gitu kan. Profesi. Ya, dan saya musisi amatir. Enggak lah. Ya, musisi amatir nggak jadiin profesi 100%. Nah, kamu Cok. Terakhir nih ya. Ah, Lu udah jam 5, men. jam 5 terakhir nih. Ya. Jam 5. Terakhir udah jam 5. Oke. Udah banyak banget. Deadline. Deadline jam 5. Nah, kamu Cok. Kalau kamu Cok lihat musisi di era sekarang kayak gimana sih, terutama di skena hip hop di anak-anak Bandung sendiri khususnya? Bedanya dengan anak dulu tuh apa? Mungkin semangatnya sekarang lebih gimana, atau karya sekarang lebih gokil. Bandung Nasional Beat buat saya luar biasa. Luar biasa buat saya, eksplorasinya cepat dan segala macem gitu. Kalian kenal hip hop hari ini, kemudian tahun depan kalian bisa bikin album gitu. Itu proses percepatannya luar biasa gitu. Kalian bisa ngulik sendiri apa segala macem untuk bikin musik segala macem, itu akses untuk belajar otodidaknya udah banyak gitu, kayak gimana. Kalian gak mesti dengerin abang-abangan untuk ngapa-ngapain gitu. kalau dulu kamu Cok masih itu gitu. Zaman 90-an itu udah enggak memang. Kita nggak dengerin abang-abangan kita di 80-an. Tapi kalau sekarang lebih obvious lagi gitu. Kalian ya udah bodo amat dengan orang-orang Yang senior. saya gitu. Jadi saya mau bikin gimana saya, itu percepatannya luar biasa gitu. Kalau anak-anak satu bikin karakter mereka sendiri itu seperti apa dan lain sebagainya, itu luar biasa buat saya. Tapi kalau menurut Bukan cuma Bandung ya, Indonesia gitu pada umumnya, hip hop. Tapi kalau dari konsistensi dan penulisan lirik ataupun arti makna yang ada di lirik-lirik mereka tuh relevan gak kamu Cok? Atau cuma Ya relevan buat mereka lah. kalau ya. dari segi pendengar dari kamu Cok? Ya kan saya bukan pendengar mereka. Kalau misalnya mereka kemudian diapresiasi banyak orang di generasi mereka, berarti kan make sense. Saya bisa bilang itu mereka diapresiasi oleh generasi mereka. Berhasil, berarti Ya, berhasil. ya nggak penting saya kan. Oke. Saya nggak penting, pendapat saya nggak penting pada detik ini gitu. Karena mereka bicara untuk generasinya. Gitu. Oke. Karena gua bukan sasaran lu nih. Gitu. Seperti halnya saya bicara dengan untuk generasi saya. Saya bukan bicara untuk generasi Kitorolis dong. Oke. Kayak gitu. Saya nggak bicara untuk generasi Hari Rusli misalnya, kayak gitu. Untuk generasi saya. Berarti Kang Ucok tidak menolak namanya perubahan atau modernisasi dalam zaman ataupun dalam Lah ya emang itu apa yang bisa ditolak dari sebuah progresivitas gitu, jalan terus. Ya. Waktu maju ke depan gitu kan. Oke, karena ada yang ngomong zaman saya mah gini. Ya zaman saya kayak gini dalam hal romantisme emang busuk gitu. Tapi kalau dalam hal untuk refleksi apa segala macam itu masih make sense. Masih make sense sudah beberapa hal, tapi kalau dalam hal bahwa zaman saya lebih bagus dari zaman anak muda sekarang, itu geli saya. Soalnya merasakan, buktinya gue baru bisa rekamannya 2002. Ya, kayak gitu. Apa yang bisa diglamorifikasi dengan era seperti itu gitu. Saya beruntung anak-anak sekarang nggak harus ngalamin zaman saya. Tip deck double. Iya, kayak gitu. Ngapain coba itu bikin tip deck double, bikin beat di situ gitu. Ngapain susah-susah kayak gitu. Saya pengennya justru generasi anak saya itu lebih gampang dari saya untuk berbuat sesuatu dan apa segala macam, untuk memaksimalkan effortnya apalah itu gitu. Itu justru saya pengennya seperti itu gitu, udah lebih bagus sekarang gitu. Tinggal kemudian output dan konsistensi itu yang harus kita catat ke depannya. Seberapa panjang rentang karya kawan-kawan yang sekarang berkarya. Kawan-kawan yang berkarya di tahun 2017, saya pengen tahu bisa nggak nanti 2027 mereka masih ada. Oke. Itu yang harus kita catat Ya. nanti ke depannya gitu. Itu aja sebenarnya. Oke, satu nih. Terakhir. Grimlock itu apa sih Kang Ucok? Ya record label. Pure udah itu aja. Record label. Walaupun di samping-sampingnya ada unit bisnis lain, itu cuma pemanis. Bukan pemanis ya, emang itu sayap-sayap bisnis yang harus dilakukan. Ada merchandise-nya, ada kemudian art print-nya, ada apa segala macam. Itu bagian dari kerja-kerja kolektif supaya mempromosikan records. Tapi core-nya records gitu. Kemudian di tengah waktu kita records-nya itu susah jualannya, kita ada cadangan masukan dari merchandise, dari art print dan lain sebagainya. Berarti semuanya diproduksi di Grimlock itu, mau untuk musiknya, mixingnya segala macam, untuk pemilihan sampulnya segala macam semua di Grimlock. Dipusatkan di sini, tapi tempat produksinya bisa beda-beda. Wah, maksudnya produksi dalam arti tempat printnya beda-beda. Iya, tapi kan di sini yang menangani studionya ada berapa studio, kemudian percetakannya segala macam, assemblingnya di sini. distribusi juga berarti kamu. Distribusi dari sini. Oke, berarti kalau di Jakarta tuh kayak apa namanya? Kayak ini, The Majors. The Majors mungkin ya, seperti Iya, itu. mungkin ya. Mungkin ya. Enggak juga. Yang membedakan? Kita beroperasi secara lokal, jadi kayak lokal apa ya namanya,
kita berusaha untuk mengekspos di tempat yang kaki kita berpijak gitu kayak. Oke. Nggak tahu ya, mungkin itu yang mungkin itu yang saya rasa penting gitu. Ada beberapa orang yang ngerasa itu nggak penting, tapi kalau buat saya itu penting gitu. Untuk nge-expose keliling kalian dan lain sebagainya, itu teman tangkringan apa segala macam yang ada di Bandung gitu. Mungkin orang ngelihatnya bakal eksklusif Bandung oriented, tapi enggak gitu. Kalau buat saya itu sesuatu yang lumrah ketika kalian pengen memfokuskan effort kalian ke tempat kalian kaki berpijak gitu, kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya. Local pride kali ya. Nggak ada pride-nya, cuman effortnya aja sebenarnya. Cuman effortnya aja, mungkin effortnya kita sampai situ gitu. Kok nggak ada pride sih kali ya? Ya, maksudnya itu metode bergerak gitu, metode bukan berdasarkan kebanggaan, bukan, tapi berdasarkan keharusan kita memfokuskan effort ke sekeliling kita gitu aja. Oke. Untuk artisnya sendiri, kamu coba tuh mengkurasi nggak siapa yang ingin masuk? Oh iya, kalau itu memang secara kolektif kita obrolin, kalau itu bukan saya sendirian. Kan Grimlock bukan saya sendirian. Oke. Tapi kamu coba perannya lebih gede daripada yang lain. Enggak untuk juga. Enggak juga. Ya enggak juga lah, orang yang paling gede kalau buat saya justru itu si Feby yang ngurusin cash flow. Enggak, maksudnya aku mengkurasi masalah musik atau band-band. Mungkin di pandemi ini kamu cok ngeliatnya kayak gimana? Di industri musik mungkin, di industri rekod kamu cok sendiri ataupun di negara sendiri kamu cok ngeliatnya kayak gimana? Negara ini kayak gimana? Industri kamu cok jadinya seperti apa? Karena pengaruh pandemi ini, barang ini ada nggak sih kalau menurut kamu cok pribadi? Barang namanya COVID-19? Yang bilang nggak ada siapa? Produk ini ada nggak sih? Orang itu teman-teman kena itu semua itu kena. Yang kena itu yang makin banyak kok yang sekeliling kita. Banyak kan yang ngomong ini propaganda lah, segala macam lah. Enggak sih, COVID-nya mah ada bisnis. Di belakang itu ada yang memanfaatkan gitu kali ya? Iya, pandeminya ada, apa segala macam ada, virusnya ada. Yang akal-akalan duit-duitannya ya itu beda soal kan. Akal-akalan duit lah, bisnis obat apa segala macam ya itu kan beda cerita. Bukan berarti virusnya ada. Ya, oke, Ya oke, udah, oke. gitu aja. Sip. Oke deh, maju terus sih buat Grimlock Record. Soalnya sih banyak banget nih, cuma ya udah nanti next saya kita ngobrol aja. Banyak banget. Oke, tiap. Ini siap. Nanti thank you buat kamu Cak buat waktunya. Thanks sukses banget, terus. sukses terus. Oke, kita pamit aja langsung ya dari Grimlock Records di jalan apa tadi namanya? Paralaya ya? Surya lah ya. Suryalaya. Tadi. Suryalaya 12. Nah, oke. 2A. 2A 12A. 2A ya? 2A. 2A. Langsung dari langsung